Jiang Yi muncul di alam Tiangu. Bagaimana bisa? Berita itu menyebar ke alam Tianyu, dan Xia Yu, Kaisar Gila Minggu, dan yang lainnya semuanya terkejut. Jiang Yi berpindah dari alam Tianqi ke alam Tiangu dalam 5 hari. Perasaan pertama semua orang konyol. Panggilan pengadilan, segera konfirmasi keaslian beritanya. Xia Yu memerintahkan jika Jiang Yi benar-benar muncul di dunia Tiangu, maka tidak ada keraguan bahwa Jiang Yi telah menguasai keajaiban keabadian. Tidak mungkin orang-orang di dunia Hongmeng memiliki kekuatan magis yang menantang surga. Berita itu dikonfirmasi setengah jam kemudian, Jiang Yi memang telah membantai orang-orang di alam Tiangu, dan formasi Hades di kota Tiangu telah dihancurkan. Kembali ke dunia bawah, Xia Yu tidak bisa duduk diam, antarmuka lainnya tidak penting, tapi dunia bawah adalah dasar dari dunia bawah. Alam Tiangu dekat dengan dunia bawah. Jika Jiang Yi memimpin pasukan ke dunia bawah dan menghancurkan dunia bawah, klan dunia bawah akan rusak parah dan tidak akan dapat pulih selama ratusan tahun. Kali ini Xia Yu secara pribadi membawa pergi beberapa Hades setingkat kaisar, meninggalkan Minggu untuk duduk di alam Tianyu dan mengendalikan pasukan untuk terus berteleportasi kembali ke dunia bawah. Xia Yu sekarang tidak punya cara untuk menghadapi Jiang Yi, dia hanya bisa membela dunia bawah terlebih dahulu dan melihat apakah Jiang Yi berani menyerang dunia bawah. Ayo cepat, Minggu sangat cemas sehingga dia menanisir pasukan untuk berteleportasi dengan cepat. Dunia bawah adalah markas klan Ming. Mereka bisa menyerah pada semua antarmuka, tapi mereka tidak bisa menyerah pada dunia bawah. Ada banyak jurang maut di dunia bawah, anak-anak kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, banyak formasi pembunuh iblis dunia bawah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun, dan alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya untuk dikembangkan, itulah akar dari dunia bawah. Sangat disayangkan bahwa ada terlalu banyak pasukan dunia bawah yang deanisir kali ini, totalnya 340 juta. Dengan transmisi terus-menerus dari beberapa formasi dunia bawah, akan memakan waktu setidaknya 8 atau 9 hari. Tentara belum pergi, jadi bagaimana bisa dunia bawah berani pergi? Di sana, Xia Yu kembali ke dunia bawah dan segera mengerahkan pengintai tentara yang tak terhitung jumlahnya untuk terbang menuju alam Tiangu untuk menyelidiki keberadaan Jiang Yi. Seluruh dunia bawah dikelilingi oleh pengintai, mustahil bagi Jiang Yi untuk memasuki dunia bawah tanpa ada yang menyadarinya. Tentu saja, saat ini, Xia Yu sama sekali tidak dapat memahami Jiang Yi. Hanya butuh 5 hari dari alam Tianqi ke alam Tiangu. Jika Jiang Yi muncul di kota Hades saat berikutnya, Xia Yu pasti tidak akan terlalu terkejut. Kekuatan magis Jiang Yi tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat dan hanya dapat dikaitkan dengan sihir. 2 hari kemudian, pengintai melaporkan berita bahwa kota Tiangu dihancurkan, dan 10 juta Hades yang ditempatkan di dalamnya dibantai, dan tidak ada yang selamat. Jiang Yi menghilang lagi, bahkan dalam radius miliaran mil, klan kelelawar putih tidak dapat menemukannya. Kavaleri dunia bawah. Xia Yu tidak bisa duduk diam dan memanggil Hades untuk masuk, lalu menyerahkannya sebuah daftar dan memintanya untuk segera mengumpulkan materi dalam daftar itu. Hah, Mingki berada di peringkat keempat dalam 10 besar Pluto. Jika Minggu tidak ada, ini bukan gilirannya. Dia melihat sekilas dan menemukan bahwa beberapa materi belum pernah terdengar sebelumnya, dan bertanya dengan heran Kaisar, mengapa Anda mencari materi ini? Banyak materi yang belum pernah didengar oleh bawahan saya. Bisakah Kaisar memberi saya beberapa saran di mana mencarinya? Untuk apa semua omong kosong ini? Mata Xia Yu menjadi dingin dan dia menegur, cari saja. Jika kamu tidak dapat menemukannya di dunia bawah, pergilah ke alam rahasia terdekat. Jika kamu tidak dapat menemukannya di alam rahasia, pergi ke antarmuka lain untuk menemukannya. Tugas ini diserahkan kepada Anda. Anda harus melakukannya. Temukan bahan-bahan ini dalam waktu 1 bulan, jika tidak, Anda akan datang menemui saya. Ah, Mingki sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan segera membungkuk dan memberi hormat. Formasi ilahi Tongtian. Setelah Mingki turun, mata Xia Yu berkedip-kedip, dan dia bergumam dalam kebingungan bisakah formasi ilahi yang ditinggalkan oleh hantu tua tak dikenal ini benar-benar mencapai langit. Jika itu benar-benar dapat membuat khawatir patroli penegakan hukum di negeri dongeng Tuan Xingxi, Jiang Yi, kamu dan binatang aneh itu telah melanggar hukum surga, dan kamu harus menunggu untuk mati. Formasi ilahi Tongtian ini telah diteliti oleh Wu Ming saat itu, tetapi pada akhirnya tidak diuji. Kaisar Langit Sembilan yang tahu bahwa dia tidak dapat mengambil langkah terakhir, dan tidak ada gunanya bahkan jika dia membuat khawatir yang abadi, sebaliknya, dia akan menyinggung yang abadi, jadi dia tidak mengujinya setelah menelitinya. Xia Yu tidak memahami aturan surgawi dari alam abadi, tetapi makhluk spiritual dari alam abadi tidak boleh mengganggu alam bawah atau mengganggu perselisihan di alam bawah. Meskipun makhluk peri ini tidak mengambil tindakan secara pribadi, ia mengajari Jiang Yi teknik sihir tanpa izin. Hal ini dengan sendirinya merusak keseimbangan dan melanggar aturan. Menurut pendapat Xia Yu, itu jelas melanggar aturan surga.
Kaisar gila. Xia Yu menunggu dan kemudian memerintahkan lagi Anda meminta seseorang mengirim pesan ke Ming Tong dan memintanya untuk merobohkan alam Tianhong dan menemukan cara untuk membangun susunan teleportasi yang menghubungkan 7 alam dan menangkap 7 alam. Tapi berita ini harus disembunyikan. Kian saat menduduki alam Tianhong, pertama-tama bersihkan semua pengintai di luar alam Tianhong. Ya, Kaisar gila turun untuk menyampaikan pesan, dan mata Xia Yu berangsur-angsur menjadi dingin. Jiang Yi membantai lebih dari 10 juta pasukan klan Her, tapi dia tidak peduli, dia juga tidak merasa marah. Sebaliknya, binatang peri dari alam peri mengajarkan sihir kepada Jiang Yi, yang membuatnya marah. Alam abadi adalah tempat tertinggi, dan di sana hidup makhluk abadi tingkat tinggi, orang-orang yang telah melompat keluar dari 3 alam, melarikan diri dari 5 elemen, dan melampaui siklus hidup dan mati. Karena mereka abadi dan telah mengetahui segalanya, mereka masih ikut campur dalam urusan dunia bawah, yang dengan sendirinya melanggar aturan. Siapapun yang abadi yang melakukan intervensi sesuka hati dapat menyebabkan struktur kekuatan dunia Hongmeng berubah. Ini seperti sekawanan serigala dan sekawanan harimau yang memperebutkan hegemoni atas sebuah gunung. Tiba-tiba seekor naga raksasa muncul membantu para serigala dan menekan sekawanan harimau. Bagaimana sekawanan harimau itu tidak terkalahkan? Bagaimana bisa kamu tidak marah? Kemampuan magis Jiang Yi untuk melintasi kehampaan begitu misterius sehingga membuat Xia Yu sangat ketakutan. Dia telah merencanakan dunia Hongmeng selama puluhan ribu tahun. Dia akan berhasil membiarkan dunia bawah mendominasi dunia ini. Sekarang binatang peri benar-benar muncul. Bagaimana dia bisa menerimanya? Xia Yu hanya dapat mempertahankan dunia bawah sekarang, dan pada saat yang sama menemukan cara untuk membangun formasi ilahi Tongtian, menyerang 7 alam, dan menculik Jiang Yi. Dia tidak dapat menemukan Jiang Yi sama sekali, apalagi menghabisinya. 3 hari berlalu lagi, dan pengintai melaporkan berkali-kali tetapi tidak menemukan jejak Jiang Yi. Xia Yu sedikit bingung. Dia duduk di singgasana emas hitam dan bergumam sejak Jiang Yi datang ke alam Tiangu, mengapa dia tidak menyerang dunia bawah? Kemana dia pergi? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Tidak. Xia Yu tiba-tiba mendapat firasat buruk. Jiang Yi mungkin menyerang dari timur dan barat kali ini, dan targetnya adalah tentara di alam Tianyu. Dia ingin memakan tentara dunia bawah secara berkelompok. Xia Yu tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, karena alam Tianyu jauh dari sini, dan tidak mungkin mencapainya dalam waktu kurang dari setengah bulan tanpa menggunakan susunan teleportasi. Baru sekarang dia bangun. Jiang Yi bisa bergegas dari alam Tianqi ke alam Tiangu dalam 5 hari. Apa kesulitannya bergegas dari alam Tiangu ke alam Tiangu dalam 5 hari? Kaisar gila. Xia Yu tiba-tiba berdiri dan bertanya berapa banyak klan Her di alam Tianyu yang telah mundur. Kaisar gila berpikir sejenak dan menjawab ada lebih dari 200 juta, seharusnya ada lebih dari 100 juta yang tersisa di sana. Ups, Xia Yu segera berteriak dengan marah cepat kirim pesan ke Minggu dan minta dia membawa semua Raja Pluto dan Jenderal tingkat tinggi Ming untuk mengungsi terlebih dahulu. Sisa tentara tingkat rendah suku Ming tidak boleh diabaikan. Memanggil, Kaisar gila ditanami benih iblis dan menjadi budak jiwa Xia Yu, perintah Xia Yu tidak akan dipertanyakan sama sekali. Dia segera terbang, tetapi kembali setelah hanya sebatang dupa, tetapi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kaisar, sebelum Kaisar gila masuk, dia mulai berteriak di luar sesuatu telah terjadi. Formasi Hades di alam Tianyu dihancurkan. Jiang Yi mungkin pergi ke alam Tianyu. Xia Yu menebaknya dengan benar. Jiang Yi memang pergi ke alam Tianyu, kali ini dia akan memberi Xia Yu hadiah besar, yaitu meninggalkan pasukan 100 juta suku Her. Dunia bawah adalah dasar dari dunia bawah. Jiang Yi pergi ke alam Tiangu hanya dalam waktu 5 hari kali ini. Xia Yu pasti terkejut dan akan kembali ke pertahanan sesegera mungkin. Semua pasukan pasti akan dimobilisasi kembali, lagi pula, akan berbahaya bagi pasukan itu untuk tetap berada di luar tanpa Xia Yu. Butuh waktu bagi begitu banyak pasukan untuk diteleportasi kembali, Jiang Yi menghitung waktu dengan akurat dan menyerang ketika ada lebih dari 100 juta Her yang tersisa di dunia Tianyu. Terlalu banyak yang bisa dimakan, dan mudah bagi manusia dan pasukan iblis untuk mengkonsumsi terlalu banyak. Terlalu sedikit tidak ada artinya, lebih dari 100 juta sudah pas. Sejak dia menyadari kekuatan magis melintasi kehampaan dan menemukan bahwa dia bisa pergi ke banyak tempat di alam Tianhong sesuka hati, strategi Jiang Yi menjadi sangat jelas. Dia tidak bisa menghabisi Kaisar Dunia Bawah untuk saat ini, jadi dia akan sangat menakuti Kaisar Dunia Bawah sehingga dia tidak berani keluar di dunia bawah, menghabisi semua pasukan dunia bawah di luar dunia bawah, dan memotong salah satu lengannya. Setelah dia menguasai kekuatan magis ini, dia sebenarnya berada di atas angin, selama dia tidak menghadapi Kaisar Dunia Bawah, selama Kaisar Dunia Bawah tidak berani meninggalkan dunia bawah. Kaisar Hades tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia diberi cukup waktu untuk memahami, mempraktikkan, dan mengembangkan dunianya. Setelah dia muncul di atas kota Tianyu dan mendeteksi Minggu, dia menjadi lebih bersemangat.
Minggu adalah orang terkuat di bawah Kaisar Ming, jika Minggu tertinggal hari ini, itu akan membuat Kaisar Ming patah hati untuk sementara dan sangat merusak kekuatan dunia bawah. Bum bum bum. Semua ahli tingkat Kaisar keluar dan membombardir orang-orang di bawah, mereka segera menghancurkan formasi Hades di kota Tianyu, mencegah Kaisar Hades datang membantu dan mencegah pasukan Hades melarikan diri. Jiang Yi, Minggu bereaksi lambat, dan sudah terlambat untuk melindungi Dewa Hades, dia hanya bisa membawa selusin Pluto biasa dan terbang ke kota. Minggu tidak terlalu memperhatikan serangan Kaisar Yan dan lainnya, tapi dia menatap Jiang Yi dengan ketakutan dan kebingungan di matanya. Bukankah Jiang Yi baru saja pergi ke alam Tiangu beberapa hari yang lalu? Mengejutkan bahwa kami tiba di alam Tianyu begitu cepat. Tampaknya kesimpulan Kaisar Ming sangat tepat, Jiang Yi telah memperoleh teknik abadi yang dapat dengan mudah melintasi seluruh dunia Hongmeng. Saat itu, dia tidak bisa menghabisi Jiang Yi di luar sumber es, apakah dia masih bisa melakukannya sekarang? Yang dia perjuangkan adalah apakah harus melawan atau melarikan diri. Jika dia melarikan diri, 120 juta pasukan klan Her akan ditumpahkan darah tanpa ampun oleh Jiang Yi, dan dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Jika mereka bertarung, Kaisar Hades tidak bisa menghabisi Jiang Yi saat itu, bisakah dia menghabisinya? Jiang Yi sekarang memiliki kekuatan magis yang aneh sehingga dia dapat melintasi utara dan selatan kehampaan hanya dalam 5 hari, apakah kekuatannya cukup? Perang. Pada akhirnya, Minggu memilih untuk bertarung, dan Xia Yu memintanya untuk tinggal dan berjaga, jika dia melarikan diri tanpa melawan, dia pasti akan dihukum oleh Xia Yu, atau bahkan dieksekusi. Jadi dia siap untuk mencobanya. Jika dia bisa menghabisi Jiang Yi, dia akan bertarung sampai akhir. Jika dia tidak berhasil dalam satu pukulan, dia akan segera melarikan diri. Menghabisi. Dia meraung, dan panji Raja Iblis di tangannya semakin besar, menyapu Kaisar Tianfeng dan semua kaisar setingkat kaisar. Selusin Hades tingkat kaisar semu di sekelilingnya terbang dengan bendera Raja Iblis, dan di bawahnya ada Hades tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Menghabisi. Jiang Yi tidak mengerahkan pasukan, dan dia tidak melepaskan satu pun kaisar semu, dia hanya melepaskan kaisar setingkat kaisar dan mencoba mencari cara untuk menghabisi Minggu terlebih dahulu. Cici. Semua level kaisar mengambil tindakan, membombardir panji Raja Iblis sayangnya, panji Raja Iblis disempurnakan oleh Hades sendiri, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Bahkan 5 kaisar setingkat tidak bisa mematahkan panji Raja Iblis, jadi mereka hanya bisa menghancurkannya. Berdengung, bendera Raja Iblis tiba-tiba menghilang, dan selusin Hades tingkat kaisar semu bergegas untuk menghabisi mereka. Di belakang mereka, kerumunan Jenderal Hades tingkat tinggi meraung, menjerat Kaisar Api, Kaisar Batu, Kaisar Perak, Dewa Tianfeng, dan Kaisar Ni dalam sekejap. Singkirkan Hades tingkat rendah ini dulu. Jiang Yi berdiri tinggi di langit. Melihat Kaisar Tianfeng ingin kembali untuk melindunginya, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka meninggalkannya sendirian. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat Minggu? Karena Minggu ingin bermain, dia akan bermain dengan Minggu. Asap hitam mengepul dari bawah, menutupi separuh langit dalam satu gerakan, meskipun Minggu tidak mengungkapkan aura atau identitasnya, dia pasti bersembunyi di dalam dengan bantuan bendera Raja Iblis, bersiap untuk memberinya pukulan fatal. Berdengung, manik Zi di tangan Jiang Yi bersinar terang, dan kelompok serangga kekacauan dan serangga angin muncul, menutupi area di sekitarnya selama beberapa mil. Mati, raungan Minggu terdengar, dan tubuhnya berubah menjadi pancaran energi hitam yang melesat langsung ke langit, terlalu cepat. Dia sama sekali tidak peduli dengan serangga angin dan serangga kekacauan itu. Serangga ini mungkin menggigitnya tetapi mereka tidak dapat menghabisinya. Jiang Yi belum melepaskan energi kekacauan sampai sekarang. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Berdengung, tiba-tiba, titik hitam muncul di belakang Jiang Yi, dan kemudian titik hitam itu dengan cepat bertambah besar dan berubah menjadi sebuah lorong. Jiang Yi perlahan mundur menuju lorong, matanya selalu menatap Minggu yang menembak ke arahnya. Dia juga mencibir dan berkata melalui pesan Minggu, kamu ingin menghabisiku. Kamu sedang bermimpi. Mati mati mati. Minggu meraung saat dia terbang. Sebuah tombak hitam muncul di tangannya dan tiba-tiba menusuk Jiang Yi. Energi kematian iblis yang kental beredar di tombak, dan tanda hitam dan emas bersinar dengan aura yang menakutkan. Kekosongan di kepala tombak bergetar lapis demi lapis, dan retakan muncul. Jika Jiang Yi ditusuk, tubuhnya pasti akan meledak. 5.000 kaki, 1.000 kaki, 500 kaki. Jiang Yi mundur sambil diam-diam menghitung jarak, ketika Minggu berada 100 kaki jauhnya dari lorong itu, dia tiba-tiba mengendalikan lorong itu untuk menghasilkan kekuatan isap yang besar, mencoba menyedot Minggu masuk. Jalan itu adalah dunianya, jika Minggu berani masuk, dia bisa membuat Minggu menghilang menjadi abu hanya dengan mengangkat tangannya. Salah. Pada saat saluran itu menghasilkan isapan, bahaya fatal muncul di benak Minggu.
Bendera Raja Iblis muncul di tangannya, diperbesar dengan tajam, dan terselubung langsung ke arah lorong, sementara tubuhnya melesat tinggi ke langit tanpa ragu-ragu. Dia baru saja membuat keputusan untuk mundur dengan satu serangan, tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak. Pada saat ini, bahaya fatal muncul di benaknya, yang berarti jika dia berani melanjutkan serangan, dia pasti akan mati atau tidak, jadi dia memilih untuk melarikan diri. Cici, bendera Raja Iblis sangat kuat, tapi hanya memblokirnya sesaat sebelum tersedot oleh daya isap yang kuat di lorong tersebut. Kesadaran Jiang Yi segera menjangkau dan menemukan bahwa minggu telah berubah menjadi kegelapan dan melesat tinggi ke langit, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Minggu tidak tertipu pada saat-saat terakhir, dan dia melewatkan kesempatan untuk menghabisi Minggu. Kekuatan tempur Minggu sebanding dengan Kaisar Qing, yang belum menerobos. Kaisar Tianfeng dan yang lainnya tidak dapat mengejar atau menghabisinya. Jika kamu melarikan diri, larilah. Jiang Yi segera meninggalkan Minggu dan melihat medan perang di bawah. Pertarungan di bawah ini sangat sengit, meski nampaknya dunia bawah tanah yang tak ada habisnya mengelilingi dan menghabisi 5 kaisar, nyatanya kekuatannya sangat berbeda. Ada perbedaan besar antara level kaisar dan level kaisar semu. Tak satu pun dari Pluto tingkat kaisar semu yang dapat menyakiti Kaisar Yan dan yang lainnya, tetapi dengan mudah dibantai, 5 kaisar besar bergegas ke dalam kawanan antelop seperti 5 harimau, dan tidak mungkin mereka bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Serangga angin, serangga kekacauan, binatang besi, setan pohon. Langit bersinar, dan serangga angin, serangga kekacauan, dan monster pohon yang tak terhitung jumlahnya muncul, binatang besi berubah menjadi semburan baja dan meraung, bergegas langsung ke wilayah terpadat di dunia bawah. Formasi Hades dihancurkan, Minggu melarikan diri, dan lebih dari 100 juta pasukan Hades di bawahnya tidak memiliki pemimpin. Pasukan klan Her adalah yang paling setia, meski menghadapi Jiang Yi dan beberapa prajurit setingkat kaisar, mereka tidak akan bergeming atau lari. Karena Minggu melarikan diri dengan sangat cepat dan telah meninggalkan dunia Tianyu, dan perintah terakhirnya adalah bunuh. Pasukan manusia dan monster sangat berharga, dan Jiang Yi tidak ingin mengkonsumsi terlalu banyak, jadi dia hanya bisa menderita dari 5 pasukan setingkat kaisar. Jiang Yi melepaskan semua serangga angin dan setan pohon serangga kekacauan, setan pohon serangga ini sebenarnya sebanding dengan pasukan yang berjumlah puluhan juta. Khususnya, pertahanan dan serangan serangga keos begitu kuat sehingga mereka bahkan bisa memakan antelope master saat itu, apalagi pasukan Hades ini. Serangga-serangga ini semuanya dijinakkan oleh binatang pemangsa langit, sulit bagi dunia bawah untuk diiblis, dan iblis pohon tidak memiliki jiwa, jadi bagaimana ia bisa diiblis? Binatang besi itu akan terpengaruh sampai batas tertentu, tetapi Jiang Yi memiliki karakter segel kecil dan dapat dengan mudah memurnikan energi dunia bawah. 5 kaisar besar itu seperti harimau yang melintasi pasukan besar, dan sasaran mereka adalah Pluto dan Jenderal Pluto tingkat tinggi. Selama semua Hades dan Jenderal Hades tingkat tinggi terbunuh, sisa pasukan akan mudah ditangani. Ada 120 juta pasukan, tapi Hades tidak banyak, sebagian besar Hades mengikuti Xia Yu kembali. Ada banyak jenderal dunia bawah tingkat tinggi. Lagi pula, mereka harus memimpin begitu banyak pasukan. Tanpa jenderal dunia bawah tingkat tinggi, tentara akan berada dalam kekacauan. Sekelompok kaisar versus jenderal dunia bawah tingkat tinggi. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini hanya masalah waktu, kekuatan tempur serangga angin sebanding dengan tingkat kaisar semu biasa, kekuatan tempur serangga kekacauan sebanding dengan tingkat kaisar semu tingkat lanjut, dan iblis pohon juga sebanding dengan level kaisar semu, perbedaan kekuatan tempurnya terlalu jelas. Hanya dalam 3 jam, para jenderal senior dunia bawah hampir mati, dan tentara menderita lebih dari 10 juta korban jiwa. Jiang Yi melihat bahwa situasinya hampir berakhir, cahaya dari surga bersinar terang, dan dia melepaskan sekelompok kaisar semu seperti budak pedang Wei Tianwang Xiang Kui, dan kemudian melepaskan semua raja dan bergabung dalam pembantaian. Bukankah ini alam Tianyu? Dao Nu dan yang lainnya mengira mereka berada di alam Tiangu, dan ketika mereka melihat sekeliling, mereka semua tercengang. Melihat suku dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya di bawah, melihat mayat di seluruh kota, dan melihat 5 pembunuhan tingkat kaisar sedang berlangsung, Dao Slave dan yang lainnya tidak bisa berpikir terlalu banyak dan bergegas ke bawah sambil mengaum. Habisi. Sekelompok prajurit tingkat raja bergegas turun, dan pertempuran menjadi lebih intens. Suku Ming tidak takut mati, dan tidak akan mundur bahkan jika mereka bertarung sampai saat terakhir tanpa perintah. Minggu melarikan diri, dan sekelompok kaisar palsu Pluto terbunuh. Tidak ada atasan yang memberi mereka perintah, jadi mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Tidak ada keterampilan dalam pertempuran seperti itu. Kedua belah pihak menggunakan kekuatan penuh mereka untuk bertarung. Entah kamu mati atau aku hidup. Korban segera muncul di sini, dan masing-masing orang kuat tingkat raja mati. Jiang Yi berdiri di kehampaan dengan wajah tanpa ekspresi,
dia tidak berdarah dingin dan hanya menyaksikan orang-orang tingkat raja itu mati. Dia tidak punya pilihan. Pertempuran di sini harus diakhiri secepatnya. Tidak ada yang tahu apakah situasi tak terduga akan terjadi. Bagaimana jika Xiaoyu menggunakan kekuatan magis khusus untuk berteleportasi ke sini? Bagaimana jika ada formasi Hades yang tersembunyi? Tidak masalah baginya, dia bisa mundur ke dunianya sendiri kapan saja. Jika Xiaoyu muncul, Kaisar Yan, Kaisar Batu, Wei Tianwang, dan lainnya akan berada dalam bahaya, dan dia tidak akan punya waktu untuk memindahkan mereka. 5 jam, 10 jam. Tentara klan Her telah menderita lebih dari 60 juta korban, dan hampir semua yang kuat terbunuh atau terluka. Jiang Yi merasa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia mengerahkan pasukan di surga secara berkelompok dan memulai serangan umum terakhir. Dia menghabisi semua pasukan klan Her sesegera mungkin dan kemudian pergi. Apa yang dia khawatirkan tidak terjadi. Kaisar Hades tidak berteleportasi, dan Minggu tidak kembali. Setelah lebih dari 10 jam, 120 juta pasukan Hades dimakamkan di dekat kota Tianyu. Pergilah ke surga. Jiang Yi merasa lega dan mengerahkan pasukan yang kuat untuk masuk surga. Setelah semua pasukan masuk, dia langsung memasuki dunianya sendiri dan menghilang ke dunia Tianyu. Setengah hari kemudian, situasi di alam Tianyu dilaporkan ke dunia bawah. Hati Xiaoyu tenggelam. Untungnya, Minggu lolos. Ini adalah satu-satunya kabar baik. Xiaoyu sekarang tidak berani meninggalkan dunia bawah sama sekali. Jiang Yi bisa datang dan pergi dengan bebas di dunia Hongmeng, tapi dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Setelah formasi Hades dihancurkan, dibutuhkan setidaknya beberapa hari baginya untuk terbang dari alam surgawi ke dunia bawah. Ini akan menjadi waktu yang cukup bagi Jiang Yi untuk menumpahkan darah kota Hades dan menghancurkan banyak Hades. Mingki pergi untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk formasi ilahi Tongtian. Dikatakan bahwa lebih dari setengahnya telah dikumpulkan. Xiaoyu memikirkannya dan mengerahkan beberapa Hades untuk mengumpulkannya, dan melaporkannya ke semua suku Ming di dunia rahasia di luar untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Selama formasi ilahi yang membawa surga dapat dibangun dan Tuan Xingxi dapat diperingatkan, Xiaoyu akan memiliki kepercayaan diri untuk menghabisi Jiang Yi dan binatang abadi semacam itu. Dia tidak memahami aturan surga, tapi dia sangat yakin bahwa binatang abadi itu pasti melanggar aturan surga dengan memberikan kekuatan magis sesat itu kepada Jiang Yi. Mingtong diam-diam telah berteleportasi ke alam rahasia dekat Tianhongji melalui formasi Mingshen. Diperkirakan pengintai manusia di luar alam Tianhong sudah mulai dilenyapkan, dan alam Tianhong akan segera direbut, dan kemudian 7 alam akan direbut. Setelah Jiang Yi menghilang, dia terdiam selama beberapa hari lagi, dan muncul di alam surgawi 5 hari kemudian. Namun, Xiaoyu telah mengerahkan pasukannya, tetapi hanya 2 juta pasukan tingkat terendah yang tersisa untuk menjaganya. Jiang Yi tidak peduli, 2 juta orang juga tentara, jadi mereka semua dibantai. Kali ini, dia tidak menghancurkan formasi dunia bawah, dan mengizinkan Kaisar Tianfeng mengendalikan beberapa jenderal dunia bawah, berteleportasi ke alam iblis surgawi melalui formasi dewa dunia bawah, dan membersihkan para pembela alam iblis surgawi. Saya mendapat berita itu melalui Jiang Yi, jenderal dunia bawah. Sekarang Xiaoyu telah sepenuhnya menarik diri, melepaskan semua antarmuka, dan bersembunyi di dunia bawah. Setelah menerima berita ini, Kaisar Yan, Kaisar Xi, Kaisar Wei Tianwang dan lainnya menjadi sangat segar. Jiang Yi secara tidak langsung telah mengambil kembali semua antarmuka. Sekarang hanya tersisa 1 alam Tianling dan alam Tiangang. Diperkirakan tidak banyak pasukan di dalamnya. Mereka dapat dibersihkan sesuka hati. Tentu saja, jika umat manusia tidak menempati antarmuka ini, maka umat manusia tidak akan pulih sepenuhnya. Sekalipun diduduki oleh umat manusia, Kaisar Yan dan yang lainnya tidak akan memiliki keberanian. Umat manusia hanya memiliki pasukan kecil, jadi mendudukinya tidak ada artinya. Tuan Jiang, apa rencanamu selanjutnya? Setelah semua klan Her di alam iblis surgawi dibantai, Kaisar Yan dan yang lainnya tidak segera memasuki pengadilan surgawi, tetapi berkumpul di sekitar Jiang Yi, ingin bertanya kepadanya tentang rencana selanjutnya. Bermaksud, Jiang Yi menatap sepasang mata penuh harapan dan berkata dengan senyum tipis apa lagi yang bisa kita rencanakan. Setelah menghabisi semua klan Her di pinggiran, kita akan pergi ke dunia bawah dan menghabisi Kaisar Her. Maka dunia akan menjadi dalam damai. Sekelompok orang memutar mata mereka, Jiang Yi mengatakannya, tetapi dia tidak mengatakannya, dia tidak bermaksud mengungkapkannya sama sekali. Saya telah bersikap asal-asalan dengan semua orang sebelumnya, tetapi pada akhirnya, saya menghabisi lebih dari 100 juta pasukan dunia bawah tanpa penjelasan apapun. Raja Wei Tianwang melihat Kaisar Yan dan yang lainnya ingin bertanya lagi, melambaikan tangannya dan berkata baiklah, semuanya, tolong berhenti bertanya padanya dan ikuti perintah Kaisar Muda. Jiang Yi jelas tidak mempercayai Kaisar Yan dan yang lainnya, dan Raja Wei Tian akhirnya melihatnya. Mungkin Jiang Yi memiliki ide yang sangat khusus sehingga dia tidak ingin memberitahukannya kepada siapapun, hal ini dapat menjamin kerahasiaan mutlak.
Jiang Yi mengangguk dan berkata bahwa saja dengan tenang. Yang bisa saya jamin adalah kali ini saya pasti bisa menghabisi Kaisar Hades dan menghancurkan klan Hades. Bagus. Setelah menerima kata-kata ini, Kaisar Yan dan yang lainnya merasa sedikit lega, dan mereka semua memasuki surga. Jiang Yi memasukkan surga ke dalam mutiara Zi dan memasuki dunianya sendiri lagi. Berdiri dalam kehampaan, merasakan ketenangan di sekelilingnya, Jiang Yi mengerutkan kening saat dia melihat bintang memenuhi langit di kejauhan. Bagaimana cara menghabisi Kaisar Hades? Jiang Yi tidak pernah memikirkan masalah ini akhir-akhir ini, dia hanya memikirkan dunianya. Karena baru-baru ini dia menemukan beberapa masalah besar dan fatal. Dia menemukan bahwa ada banyak perbedaan antara dunianya dan dunia Hongmeng di luar, dan dia merasa bahwa ruang di dunianya sedikit tidak stabil akhir-akhir ini, dan seiring berjalannya waktu, ruang tersebut menjadi semakin tidak stabil. Jika dia tidak menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini, dunianya mungkin akan runtuh. Jiang Yi sebenarnya menemukan bahwa ada banyak perbedaan antara dunianya dan dunia Hongmeng sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Yang satu adalah dunia baru, dan yang lainnya adalah dunia yang sudah ada jutaan tahun, perbedaan adalah hal yang wajar. Baru beberapa hari terakhir ini terjadi ketidakstabilan di dunianya sehingga dia memperhatikannya. Setelah masuk kali ini, dia menemukan bahwa ruangan itu menjadi semakin tidak stabil, meski belum runtuh, hatinya terasa jauh lebih berat. Dia memejamkan mata dan merasakan dunianya, dan menemukan bahwa area yang tidak stabil muncul di area tepi, dan tidak berada di satu tempat, semua area tepi mengalami fluktuasi. Hindari turbulensi, lubang hitam di luar angkasa, tempat mati, alam rahasia. Jiang Yi menemukan bahwa ada banyak perbedaan antara dunia ini dan dunia Hongmeng, dunia luar memiliki kekosongan yang bergejolak, lubang hitam di angkasa, daerah mati lava, banyak alam rahasia langit dan bumi, tetapi dunianya tidak memiliki apa-apa. Yang ada hanyalah kekacauan dan alam sungai yang ia hasilkan dengan menyerap energi spiritual dan elemen dunia luar. Dan yang terpenting, aura langit dan bumi. Tidak ada aura langit dan bumi di dunianya, dan aura langit dan bumi di dalam diserap dari luar. Energi spiritual langit dan bumi di Jiang Yi sangat kuat, masalahnya adalah begitu banyak pejuang manusia dan iblis yang mengolah dan menyerapnya. Ketika seluruh energi spiritual langit dan bumi terserap, alam sungai akan menjadi alam mati, pepohonan akan layu, bunga dan tumbuhan akan layu, hewan akan mati satu persatu karena kekurangan makanan, seluruh rantai biologis akan terputus, dan pada akhirnya manusia dan monster akan menghilang secara berkelompok. Mati. Apakah duniaku tidak stabil karena tidak dapat menghasilkan energi spiritual langit dan bumi? Sebuah pemikiran muncul di hati Jiang Yi, entah karena alasan ini atau tidak, dia menemukan bahwa dunia ini tidak dapat menghasilkan energi spiritual langit dan bumi, yang dengan sendirinya merupakan faktor yang fatal. Dia tidak selalu bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi dari luar, bukan? Sekarang populasi Jiang Yi telah mencapai ratusan miliar. Dalam 10 tahun, basis populasi ini akan meningkat beberapa kali lipat. Semua ras dan monster akan berlatih dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Bahkan jika dia terus-menerus menyerap energi spiritual surga dan bumi, dia tidak akan mampu menyediakannya. Dari mana datangnya aura langit dan bumi di dunia Hongmeng? Jiang Yi tidak dapat memahaminya. Ada terlalu banyak makhluk di dunia Hongmeng, tetapi energi spiritual langit dan bumi tidak pernah habis. Misalnya, alam Tianhong telah ada selama bertahun-tahun, pada puncaknya, populasinya mencapai ratusan miliar, tetapi energi spiritual langit dan bumi di alam Tianhong selalu begitu kuat. Apa yang salah? Jiang Yi berdiri di kehampaan dengan mata terpejam, dan berulang kali menyimpulkan bahwa alam Tiangang, alam Tianling, dan pasukan klan Her belum dibersihkan, tetapi dia tidak terlalu peduli. Dunia ini adalah punggungnya. Ada kerabat, teman, dan manusia serta monster yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Hal-hal di sini adalah yang paling penting. Kaisar Hades perlahan dapat menemukan cara untuk menghabisi mereka. Kali ini Jiang Yi mengasingkan diri selama setengah bulan. Tapi dia masih tidak bisa menemukan jalan. Fluktuasi dalam kehampaan semakin besar. Meskipun orang luar tidak bisa merasakannya, ada kedamaian di Jiang Jie, tapi Jiang Yi semakin cemas di dalam. Keluar. Karena dia tidak dapat menemukan solusi setelah setengah bulan mengasingkan diri, dia juga tidak akan mendapatkan apapun setelah 10 tahun mengasingkan diri di sini, Jiang Yi hanya bisa keluar untuk mencari jawabannya. Pergi ke alam Tiangang. Alam Tiangang dan alam Tianling terlalu dekat dengan alam Tianhong, Jiang Yi masih sedikit khawatir, dia mengunci area alam Tiangang dan membuka jalan. Memanggil. Jiang Yi muncul di langit di atas kota Tiangang, dan kesadaran spiritualnya langsung turun, seperti yang diharapkan. Hanya ada lebih dari 1 juta pasukan klan Her tingkat rendah di kota Tiangang, dan tidak ada pasukan klan Her tingkat tinggi sama sekali. Berdengung. Jiang Yi tidak ingin membuat Kaisar Yan khawatir dan yang lainnya,
Jadi dia melepaskan beberapa serangga kekacauan dan melesat ke bawah, dia berhenti memberi perintah dan membiarkan binatang penelan langit keluar untuk mengarahkan pembunuhan. Retakan. Lebih dari setengah jam kemudian, jimat giok yang tergantung di pinggang Jiang Yi tiba-tiba hancur, dan matanya tiba-tiba dipenuhi dengan niat menghabisi. Jimat giok ini diserahkannya kepada Komandan Pengintai Tentara Jiu Yang. Komandan pengintai ini milik keluarga Wei Pingping dan sangat setia. Seorang pengintai sedang mengintai di kota Jiu Yang. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di kota Jiu Yang, pengintai ini akan menghancurkan jimat giok tersebut, dan Jiang Yi akan segera mengetahuinya. Pada saat ini, jimat giok rusak, yang berarti klan Her akhirnya melancarkan serangan terhadap alam Tianhong. Xiao Meng, kembalilah. Jiang Yi tidak peduli dengan klan Her di bawah, atau jutaan serangga kekacauan. Nyawa manusia dipertaruhkan. Meskipun tidak ada orang kuat di antara 1 atau 2 juta pasukan manusia yang tersisa di sana, mereka semua adalah rekan manusia. Tidak butuh banyak waktu baginya untuk bergegas. Dia mungkin bisa menyelamatkan beberapa orang, jika dia pergi sekarang. Dia langsung membuka jalan itu dan memasuki dunianya sendiri, lalu merasakan arah alam Tianhong, dan saat berikutnya membuka jalan untuk terhubung ke alam Tianhong. Bum bum bum. Begitu dia muncul di alam Tianhong, Jiang Yi mendengar raungan. Kesadarannya dipindai dan dia menemukan ada perang di mana-mana. Tidak banyak sersan dari Hades, hanya 3 juta, tetapi ada Pluto tingkat Kaisar dan selusin Pluto tingkat Kaisar semu. Di sisi lain, yang terkuat di sisi manusia hanya 3 tingkat Raja. Mereka tewas dalam pertempuran saat ini. Punya 2. Meng habisi. Jiang Yi meraung keras, dan pengadilan surgawi muncul, dan kemudian Kaisar Tianfeng, Kaisar Ni, Kaisar Yan, dan lainnya meraung pergi. Semua orang menerima pesan dari Jiang Yi yang meminta mereka untuk keluar dan menghabisi klan Her. Kesadaran semua orang menyapu dan menemukan bahwa kota Jiu Yang telah dihancurkan dengan tanah, semua orang kuat marah dan mengunci Pluto-Pluto tingkat Kaisar dan meledak. Jiang Yi, Ming Tong terkejut. Dia cukup berhati-hati kali ini dan secara bertahap membersihkan semua pengintai di luar alam Tianhong. Mengapa Jiang Yi datang setelah memasuki alam Tianhong? Menarik. Melihat 5 musuh setingkat Kaisar mendekat, Ming Tong tidak peduli dan segera menembak ke arah ketinggian. Mata Kaisar Tianfeng bersinar dengan cahaya perak, dan dia dengan cepat menyusul Ming Tong, dan dia menggunakan serangan jiwanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghadapi Minggu, dan jika dia masih bisa membiarkannya melarikan diri melawan Pluto tingkat Kaisar biasa, dia tidak perlu main-main. Jiwa Ming Tong tidak kuat, dan dia terkena 2 lampu perak dan berhenti di udara. 1 nafas pertarungan antara orang kuat sudah cukup untuk berakibat fatal. 3 dari 5 orang setingkat Kaisar berhasil menyusul Ming Tong. Tak perlu dikatakan lagi hasilnya. Ada 2 orang setingkat Kaisar lagi yang turun ke bawah dan mulai membantai Hades setingkat Kaisar semu itu. Jiang Yi melepaskan Wei Pingping, Xiang Kui dan lainnya, melepaskan puluhan juta pasukan, dan juga melepaskan banyak serangga kekacauan dan serangga angin. Jiang Yi bersiap untuk menjaga semua klan Her yang menyerang alam Tianhong kali ini. Dengan begitu banyak pasukan setingkat Kaisar dan kuat, serta serangga angin dan serangga kekacauan, tidak sulit untuk meninggalkan 3 juta pasukan klan Her. Hanya dalam 2 jam, pertempuran telah usai. Jiang Yi berdiri dalam kehampaan, mengamati semuanya dengan tenang tanpa mengambil tindakan atau mengarahkan pertempuran. Setelah pertempuran berakhir, Raja Wei Tianwang dan yang lainnya terbang, semua orang mengira Jiang Yi akan membawa mereka pergi dan terus membantai sisa pasukan klan Her di antarmuka. Kalian semua tinggal di alam Tianhong dan membersihkan pengintai klan Her di luar. Aku ingin berjalan-jalan. Aku perlu menemukan jawaban. Jiang Yi melambaikan tangannya dan menyuruh semua orang untuk tinggal di alam Tianhong sambil membersihkan pengintai di luar alam Tianhong. Kaisar Hades masih berada di dunia bawah dan pasti tidak akan berani keluar dalam waktu singkat. Bahkan jika dia berteleportasi ke alam Tianling, akan memakan waktu lama untuk datang ke sini. Jiang Yi siap untuk berjalan-jalan dan menjelajahi rahasia dunia Hongmeng. Fluktuasi kekosongan di dunianya sudah sangat jelas, jika dia tidak bisa memikirkan cara, cepat atau lambat dunia itu akan runtuh. Begitu dunia runtuh, dia akan kembali ke titik awal lagi, dan seluruh dunia Hongmeng akan gemetar di bawah kaki Hades. Jiang Yi meninggalkan kota Jiu Yang dan mengendalikan surga untuk mengembara di alam Tianhong. Dia tidak tahu kemana harus pergi, dan dia tahu kemana harus mencari jawaban. Dia hanya bisa terbang tanpa tujuan. Dia terbang ke arah utara, dan kecepatan surga sangat cepat. Dia melintasi ribuan mil dalam beberapa jam. Dia melihat sekeliling dengan kesadarannya, menatap kosong ke pemandangan di bawah yang terus mundur, dalam keadaan linglung. Jiang Yi, apa yang kamu pikirkan? Jiang Yi berada di aula samping kecil, dan Kenongying adalah satu-satunya orang di dalamnya. Karena Kenongying terkadang perlu membantunya mengendalikan pengadilan surgawi, Kenongying selalu berada di pengadilan surgawi. Jiang Yi dalam keadaan linglung setelah dia masuk. Kenongying pada awalnya tidak berani mengganggunya, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Jiang Yi telah linglung selama beberapa jam,
Kenong Ying akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Tidak ada apa-apa. Jiang Yi mengerutkan kening, hal-hal ini terlalu sulit untuk dijelaskan, dan dia tidak ingin Kenong Ying khawatir. Dia berpikir sejenak, berdiri, meraih tangan Kenong Ying dan berkata, "Ayo, ikut aku jalan-jalan." Bagus. Kenong Ying tersenyum manis. Dia sudah lama bosan di surga. Jarang sekali Jiang Yi berinisiatif keluar jalan-jalan, yang tidak bisa dia minta. Jiang Yi muncul di luar memegang tangan Kenong Ying dan menyingkirkan surga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jiang Yi meraih tangan Kenong Ying dan terbang ke depan. Jiang Yifei tidak sedang terbang tinggi, dan dia dapat dengan jelas melihat gunung, sungai, lembah, pepohonan, dan binatang liar di bawah. Jiang Yi tidak tahu domain apa yang ada di sini, atau kota apa yang dekat dengannya, jadi dia terbang dengan kebingungan terlepas dari ini. Terbang melintasi gunung, menyeberangi sungai, dan menakuti binatang buas. Angin sepoi-sepoi, bunga harum, udara segar, burung berkicau riang, ikan-ikan berenang di sungai, semuanya begitu sunyi dan damai. Jiang Yi menjadi sangat halus di hatinya saat ini. Dia lupa tentang gangguan di luar, Kaisar Hades, dan dunianya sendiri. Dia hanya terbang berkeliling bersama Kenong Ying, mengagumi pemandangan indah dan menikmati kenyamanan. Sesaat. Saya tidak tahu berapa lama penerbangan itu berlangsung, setengah hari atau 1 hari. Jiang Yi melihat sebuah danau kecil di depan, dan setelah memikirkannya, dia terbang bersama Kenong Ying. Bagaimana kalau kita tinggal di sini sebentar? Senyuman muncul di wajah Jiang Yi, yang membuat Kenong Ying sedikit terkejut, tapi dia segera tersenyum manis dan berkata, "Oke. Kamu istirahat dulu, aku akan membangun rumah." Jiang Yi menepuk bahu Kenong Ying, mengeluarkan senjata, dan segera menebang pohon. Sebuah rumah kayu kecil segera dibangun di tepi danau. Kenong Ying sibuk dengan gembira, membantu mendekorasi rumah kayu tersebut. Ia juga mengeluarkan banyak barang dari Space Ring untuk mendekorasi rumah kayu tersebut menjadi sarang cinta yang manis. Kenong Ying tidak tahu mengapa Jiang Yi begitu gila, alih-alih menghabisi klan Her atau pergi ke Jiangji, dia malah tinggal di alam liar Tianhongji untuk sementara waktu. Dia adalah wanita yang sangat cerdas, dan dia tahu bahwa Jiang Yi memiliki niat yang dalam-dalam melakukan hal ini. Sebagai wanitanya, dia harus menuruti keinginan Jiang Yi dan membuatnya bahagia dan bahagia. Berdebar. Setelah rumah kayu dibangun, Jiang Yi melompat ke sungai dan menangkap beberapa ikan gemuk. Ia juga menangkap beberapa hewan liar kecil dan membuat api untuk memanggang ikan tersebut. Setelah makan dan minum, Jiang Yi membuat pancing dan duduk di tepi danau untuk memancing. Dia tidak memasang umpan apapun, bahkan tali pancingnya hanya seutas benang tipis. Dia duduk diam di tepi danau, dengan Kenong Ying di sisinya, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Angin sepoi-sepoi bertiup dari seberang danau, danau itu terang dan sekitarnya tenang. Kenong Ying tertidur sambil duduk dan bersandar pada Jiang Yi. Jiang Yi menatapnya sambil tersenyum dan terus melihat ke depan. Faktanya, Jiang Yi tidak tahu apakah dia bisa menemukan jawabannya selama tinggal di sini. Namun secara naluriah dia ingin melakukan ini, menjadi manusia fana, berdiam diri di dunia fana, dan memandang dunia dengan mata manusia, mungkin dia bisa menemukan jawaban yang diinginkannya. Waktu berlalu begitu cepat, setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Xia Yu belum keluar dari dunia bawah, dan informasi dari alam Tianhong telah lama disebarkan, jadi Xia Yu tidak berani menyentuhnya tanpa izin. Jiang Yi dapat dengan cepat kembali ke alam Tianhong dan menghabisi Mingtong Xia Yu, dia tidak terkejut karena Kong Yui punya rencana, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan Jiang Yi. Satu-satunya hal yang dia syukuri adalah materi formasi ilahi Tongtian dikumpulkan dengan lancar. Minggu telah diteleportasi kembali dari alam roh surgawi, dan dia memiliki setengah dari materi di tubuhnya. Setelah diringkas saat ini, hanya ada 3 materi yang tersisa. Kaisar, kabar baik. 2 hari kemudian, Minggu membawa kabar baik, 2 materi sisanya ditemukan di sebuah domain di dunia bawah. Ada jenis material lain yang ditemukan di tempat mati dekat alam surgawi, dan Ming Qi saat ini sedang memisahkan inya sendiri. Bagus. Mata indah Xia Yu berbinar, dan dia segera mulai minum biarkan orang berlatih formasi Hades di alam surgawi, dan segera setelah Ming Qi mendapatkan materinya, mereka akan segera dikirim kembali. Minggu, pergilah ke latih basis formasi terlebih dahulu, dan Anda akan memberitahu saya ketika Ming Qi kembali. Saya sendiri yang akan membangun formasi besar dan memanggil utusan penyiksaan. Seperti yang kamu perintahkan. Tato di wajah Minggu terpelintir, dan dia sangat bersemangat. Binatang spiritual di negeri dongeng berani diam-diam mengajari Jiang Yi sihir yang menantang surga, yang menghancurkan keseimbangan dunia bawah. Begitu Tuan Xingzi mengetahuinya, dia pasti akan segera menghabisi Xianshu dan Jiang Yi. Bagaimanapun, Jiang Yi telah mempelajari sesuatu yang seharusnya tidak dia pelajari. Minggu memobilisasi banyak bangsawan tingkat tinggi dari dunia bawah untuk mulai membangun formasi, yang dia awasi secara pribadi. Klan Her biasa tidak memahami formasi sama sekali, klan kerajaan tahu sedikit tentangnya,
tetapi mereka tidak mahir seperti klan manusia, jadi dia harus membangunnya sendiri. Kaisar Hades bereinkarnasi selama banyak kehidupan dan menghabiskan waktu yang lama, dia tahu segalanya dan mahir dalam segala hal. Dia bahkan lebih mahir dalam pembatasan formasi daripada penguasa umat manusia. Minggu telah belajar banyak dari mengikuti Kaisar Ming selama bertahun-tahun. Basis formasi dibangun dengan sangat baik sehingga hanya butuh setengah hari untuk memperbaiki basis formasi seluas radius 1000 kaki di alun-alun pusat kota Hades. Basis formasinya mudah untuk dibangun, tetapi pola formasi akhir harus dibuat oleh Hades sendiri. Bahan untuk membuat pola formasi, Ming Qi, belum dikirim kembali, tetapi dua bahan lainnya sudah dikirim. Berdengung. Suatu hari kemudian, susunan teleportasi di pusat kota Kaisar Ming menyala, dan sosok Ming Qi muncul di susunan teleportasi. Memanggil, tubuh Xiaoyu terbang keluar dari istana Kaisar Ming, matanya melirik ke arah Ming Qi, dan mengunci sepotong besar logam hijau tua di tangannya. Senyuman cerah muncul di bibirnya dan berkata, "Ya, itu meteoritnya, Ming Qi, bagus sekali." "Terima kasih Kaisar, aku malu pada diriku sendiri." Wajah Ming Qi dipenuhi kegembiraan setelah menerima pujian dari Kaisar Ming. Kaisar Ming jarang memujinya, jadi ini adalah suatu kehormatan tertinggi. Seluruh kota berada di bawah darurat militer. Xiaoyu mengambil meteorit yang dipersembahkan oleh Ming Qi dan berteriak manis, Minggu dengan cepat mengerahkan pasukannya dan mengepung alun-alun dengan air. Seluruh kota telah diambil alih oleh tentara, dan siapapun yang berani melakukan tindakan apapun akan langsung dibunuh. Bahan-bahannya terlalu sulit ditemukan. Sekarang antarmuka luar telah dihapus oleh Jiang Yi, semakin sulit untuk mendapatkan bahan-bahannya. Mungkin materi kali ini adalah satu-satunya, formasi ilahi Tongtian terlalu penting dan terkait dengan sumber kehidupan klan Her. Bahkan jika putra Minggu berani main-main saat ini, dia akan menghabisinya tanpa ampun. Memanggil. Setelah Xiaoyu menunggu Minggu mengaturnya, dia terbang, mengambil dua bahan lainnya yang dilemparkan oleh Minggu, dan mulai membangun susunan dewa. Minum. Dia menyempurnakan ketiga bahan tersebut dan dengan cepat menembakkan seberkas cahaya hijau, sebuah garis muncul di dasar formasi di bawah, dan senyuman di bibir Xiaoyu menjadi semakin kuat. Kecepatan Xiaoyu sangat cepat, dia ahli dalam formasi. Meskipun cepat, dia tidak berantakan sama sekali dan tidak pernah membuat kesalahan. Berdengung. 1 jam kemudian, lampu merah darah menyala, dan kemudian titik cahaya itu berubah menjadi cahaya, mengalir pada formasi ilahi yang dibangun oleh Xiaoyu, seperti naga api yang berenang di bawah. Setelah lampu merah menyelesaikan semua garis, seluruh formasi bersinar terang, dan lampu merah naik ke langit, menerangi seluruh kota Hades. Arai ilahi Tongtian berhasil dibangun. 18 hari. Ini mungkin saat paling menyenangkan yang dialami Jiang Yi dalam 2 tahun terakhir, selama 10 hari terakhir, dia makan dan tidur setiap hari, ketika dia bangun, dia akan duduk di tepi danau dan memancing, atau berjalan-jalan dan bermain di sekitar danau kecil bersama Kenong Ying. Dia tidak sengaja memikirkan apapun atau mencari jawaban. Dia membiarkan jiwanya mencapai keadaan paling santai, mengandalkan naluri untuk memahami dunia, berintegrasi ke dalam dunia, dan merenungkan arti sebenarnya dari dunia. Dia memperoleh banyak hal dalam 18 hari ini. Tapi dia hanya punya banyak pikiran aneh di benaknya. Pikiran ini tidak jelas. Dia tidak tahu apakah pikiran ini bisa memberinya jawaban, apakah pikiran itu bisa memungkinkannya memecahkan masalah sulit dan memecahkan masalah besar di dunianya. Dia tidak ingin berpikir terlalu banyak sekarang. Selama dia terus mempertahankan keadaan ini, dia akan dapat memahami lebih banyak. Suatu hari dia akan tiba-tiba mengerti dan semua masalah akan terselesaikan. Tik Mahadewa selama setengah bulan lagi. Jiang Yi membuat keputusan, dia berada di alam Tianhong. Jika ada situasi apapun di kota Jiuyang, Kaisar Tianfeng akan segera melaporkannya, tidak ada informasi sekarang, yang berarti semuanya baik-baik saja. Jiang Yi sedang berbaring di rumput di tepi danau, memejamkan mata dan tertidur. Kenong Ying sedang duduk di tepi danau di kejauhan dan tidak mengganggunya. Kenong Ying sangat puas karena Jiang Yi berduaan dengannya selama lebih dari 10 hari. Dia juga melihat selama ini bahwa Jiang Yi pasti sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting, yang berhubungan dengan kehidupan, kematian dan masa depan mereka. Mencium aroma rumput dan mendengarkan kicau serangga, pikiran Jiang Yi menjadi bingung. Dia sangat menikmati keadaan ini, dia merasa terintegrasi dengan alam Tianhong dan seluruh dunia Hongmeng. Dia dapat mendengar denyut nadi bumi, merasakan nafas alam Tianhong, dan merasakan lambatnya pertumbuhan alam Tianhong. Tiba-tiba, Jiang Yi merasakan ada yang tidak beres. Dia merasakan fluktuasi hebat datang dari barat, dan seluruh kehampaan barat bergetar. Dia samar-samar melihat lampu merah naik ke langit, melesat langsung ke langit, menembus seluruh dunia Hongmeng. Memanggil, matanya tiba-tiba terbuka dan tubuhnya terbang menjauh, melihat sekeliling seperti anak kucing yang ketakutan, semua bulu di tubuhnya gemetar. Apa itu? Apakah ini ilusi? Mata Jiang Yi berkedip kebingungan. Jika itu hanya ilusi, bagaimana bisa begitu jelas?
Tapi jika itu benar, dia merasakan lampu merah yang membumbung tinggi itu datang dari dunia bawah, bagaimana dia bisa merasakan situasi di dunia bawah? Jiang Yi, ada apa? Kenong Ying terbang dan bertanya dengan gugup. Ini adalah pertama kalinya Jiang Yi menunjukkan ekspresi seperti itu dalam 10 hari terakhir. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Jiang Yi melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Kenong Ying agar tidak bertanya lebih lanjut. Dia menutup matanya dan mendengarkan dengan seksama, tetapi keadaan itu sekarang menghilang lagi. Berdengung. Pada saat ini, zibet di tangan Jiang Yi menyala, dan seorang pria dengan kulit gelap dan mata gelap tiba-tiba muncul. Wajah Meng Yu sangat jelek, dan dia melihat ke ruang barat dengan marah dan berkata, orang pembawa sial, seseorang di duniamu sebenarnya telah membangun formasi besar yang menghubungkan ke negeri dongeng. Diperkirakan Tuan Xingxi akan turun ke dunia sebentar lagi. Nak, kau dan aku akan berada dalam masalah besar. Itu Xia Yu. Wajah Jiang Yi menjadi gelap, situasi yang dia rasakan barusan bukanlah ilusi melainkan kenyataan. Pikirannya berputar cepat, dan dia menemukan kunci masalahnya dalam sekali jalan. Xia Yu berpikir bahwa kekuatan magis yang dapat dia jelajahi dengan bebas di dunia Hongmeng diajarkan kepadanya oleh Meng Yu, jadi dia membangun formasi ilahi yang dapat mencapai langit, mengkhawatirkan makhluk abadi di alam abadi. Karena Meng Yu mengatakan bahwa alam abadi telah khawatir, diperkirakan Tuan Xingxi akan segera turun ke alam semesta. Setelah mendengarkan cerita Xia Yu, dia dan Meng Yu akan mendatanginya sesegera mungkin. Apakah Meng Yu mengajarinya keajaiban keabadian? Iya, trik sulap yang dia gunakan untuk menakut-nakuti Xia Yu diajarkan oleh Meng Yu, ini seharusnya bukan masalah besar. Yang penting dia pernah menyebabkan alam iblis surgawi runtuh. Begitu Tuan Xingxi berhadapan langsung dengannya, berdasarkan kekuatan jiwanya, diperkirakan semuanya akan terdeteksi oleh Tuan Xingxi. Dia dan Meng Yu memang sudah selesai. Dia menyebabkan alam iblis surgawi runtuh, dan Meng Yu membantunya menyembunyikan fakta. Setelah Tuan Xingxi mengetahuinya, keduanya pasti akan mati. Melarikan diri. Tanpa ragu-ragu, Jiang Yi segera keluar dari pengadilan surgawi dan membiarkan Kenong Ying dan Meng Yu masuk. Dia segera membuka jalan itu dan memasuki dunianya. Setelah beberapa napas, dia muncul di langit di atas kota Jiuyang. Begitu dia muncul, dia segera mengeluarkan pengadilan surgawi dan berteriak dengan marah, semua orang masuk ke pengadilan surgawi. Cepat, cepat, cepat. Jiang Yi mengucapkan 3 kata cepat berturut-turut, yang menunjukkan betapa mendesaknya dia. Kaisar Tianfeng dan yang lainnya segera terbang, tidak berani mengatakan omong kosong apapun, dan segera masuk surga. Perintah Jiang Yi adalah dekrit kekaisaran untuk tentara, tidak ada yang berani menolak perintah tersebut, dan mereka semua bergegas menuju surga secepat mungkin, dan kemudian menghilang ke udara satu persatu. Untungnya, tidak banyak pasukan di kota Jiuyang, hanya sekitar 10 juta orang. Langit cukup besar, dan pasukan bergegas ke surga dari segala arah. Jiang Yi dan Kenong Ying mengumpulkan sersan pada saat yang sama terlalu cepat. 3 batang dupa. Jiang Yi mengumpulkannya secepat mungkin, dan dalam waktu 3 batang dupa, dia telah mengumpulkan 7 hingga 8 juta tentara. Namun, transmisi suara Meng Yu berbunyi berhenti mengumpulkannya, penyiksa akan segera turun. Berdengung, Jiang Yi membuka jalan itu dan mundur ke dalam seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, dia mengendalikan jalan itu untuk menyedot 2 hingga 3 juta tentara di luar langsung ke dalam, dan kemudian segera menutup jalan itu. Tepat ketika Jiang Yi menutup lorong, sebuah pintu emas terbuka di langit barat. Kemudian seorang pria berjubah emas dan bintang emas di dahinya muncul. Dia sedikit mengernyit, dan angin sepoi-sepoi menyebar dari tubuhnya. Kesadarannya dengan cepat memindahi dunia Hongmeng. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, dia berubah menjadi emas cahaya dan ditembak langsung ke dunia bawah. Di alun-alun kota Hades, lampu merah dalam formasi berkeliaran tanpa henti, dan aura bergelombang menyebar dari formasi Kaisar, Minggu, dan sekelompok Hades berdiri di luar formasi, dan alun-alun di luar padat, penuh dengan orang. Mereka semua adalah tentara, jumlahnya puluhan juta. Kota ini benar-benar sunyi, dan tidak ada seorang pun dari klan Her yang berani melakukan tindakan apapun. Cici, seperti meteor emas, Master Xingzhou tiba di kota dunia bawah dalam sekejap. Tapi yang sangat aneh adalah tidak ada klan Her yang bisa mendeteksi sosoknya, hanya Xia Yu yang samar-samar bisa merasakan ada jejak fluktuasi di udara. Apakah kamu membangun formasi ini? Sebuah suara dingin terdengar di telinga Xia Yu. Tubuh halus Xia Yu bergetar, dan kemudian dia segera memberi hormat dengan hormat di udara. Dia tidak berbicara dengan Tuan Xingxi, tetapi berkata dengan suara yang dalam, semua anggota klan dunia bawah harus mundur dari dunia bawah kota Kaisar. Karena Tuan Xingxi tidak muncul, itu berarti dia tidak ingin suku Her tingkat rendah mengetahui bahwa Xia Yu cukup pintar untuk segera memberikan perintah. Minggu memahami maksud Xia Yu dan segera memimpin pasukan dan orang yang tak terhitung jumlahnya untuk lepas landas ke udara dan mengevakuasi kota Kaisar Ming. Setengah jam kemudian, ketika kota Kaisar Ming yang besar kosong, Xia Yu berlutut di tanah dan berteriak, Xia Yu dengan hormat menyambut Tuan Sangxian.
Berdengung, ruang di udara sedikit berfluktuasi, dan sosok Master Xingzi bersinar, dia tidak terlihat terkejut. Tapi Xiaoyu dan dia saling memandang, dan sebuah pikiran muncul di jiwanya, jika Tuan Xingzi mengambil tindakan, dia bisa menghabisinya seketika dengan satu gerakan dan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Tuan Xingzi memandang Xiaoyu tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, kamu membangun formasi besar untuk menghubungkan alam abadi dan mengganggu yang abadi. Jika kamu tidak bisa memberiku alasan, aku hanya bisa menjalankan aturan surgawi dan mengeksekusimu. Alasan, aturan surgawi. Xiaoyu menatap Lord Xingxi, dan tersenyum dengan lengkungan di sudut mulutnya, seindah bunga. Omong kosong. Setelah Xiaoyu melaporkan kesimpulannya sendiri dan kekuatan magis aneh Jiang Yi, dia berpikir bahwa Tuan Xingxi akan marah dan langsung pergi mencari Jiang Yi dan Meng Rong, tetapi dia tidak menyangka Tuan Xingxi akan memberikan jawaban seperti itu. Melihat keheranan dan kebingungan di mata Xiaoyu, Master Xingxi mencibir perjalanan melalui kehampaan. Bepergian dari antarmuka besar di selatan ke antarmuka besar di utara dalam 5 hari. Tahukah Anda level apa yang perlu Anda capai dalam negeri dongeng untuk melakukannya? Apakah kamu mengerti? Surgawi abadi. Makhluk surgawi. Xiaoyu mengedipkan matanya dan menjadi semakin bingung. Dia tidak begitu jelas tentang hal-hal di alam abadi. Menurutnya, semua alam abadi adalah makhluk tertinggi. Mungkinkah alam abadi dibagi menjadi beberapa tingkatan? Melihat Xiaoyu semakin bingung, Guru Xingzi berhenti sejenak dan menjelaskan lagi begini, siapapun yang dapat membuka pintu ke alam abadi dapat dianggap sebagai makhluk abadi tertinggi. Yang abadi adalah yang abadi di surga. Hanya ada 36 yang abadi di seluruh alam abadi, dan saya adalah salah satunya. Binatang abadi yang Anda sebutkan ternyata hanyalah binatang spiritual yang menjaga aula utara. Ia selalu hanya memiliki kekuatan abadi karena melanggar aturan surga. Sekarang budidayanya telah disegel, dan dia terjebak dalam penjara kekacauan di duniamu. Jangan bicara tentang itu Jiang Yi, bahkan Meng Dao pun tidak memilikinya kemampuan untuk melintasi utara dan selatan dalam 5 hari. Mundur 10.000 langkah dia berkata, Meng Yu tahu jenis sihir ini, tapi bisakah Jiang Yi mempelajarinya? Bisakah dia menggunakannya? Ah, Xiaoyu terkejut. Di dunia Hong Meng, dia adalah raja tertinggi dan mimpi buruk umat manusia, tetapi di depan Tuan Xingxi, dia lebih seperti gadis kecil yang lemah. Menurut apa yang dikatakan Tuan Xingxi, mustahil bagi Meng Rong untuk menguasai teknik abadi seperti itu, atau mengajarkannya kepada Jiang Yi. Bahkan jika itu diajarkan, Jiang Yi tidak akan bisa mempelajari atau menggunakannya. Dengan kata lain, Jiang Yi tidak melanggar hukum surga, tetapi jika dia membangun formasi ilahi Tongtian untuk terhubung ke alam abadi dan membuat khawatir yang abadi, kemungkinan besar dia akan dieksekusi langsung oleh Algojo, dan jiwanya akan dihancurkan. Mencuri ayam akan menghilangkan nasinya. Xiaoyu memandang Guru Xingzi, yang matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan akhirnya merasa sedikit takut, dia telah menghabiskan waktu yang lama dan tidak takut mati. Namun dia telah merencanakannya selama bertahun-tahun, selalu ingin mengubah dunia ini menjadi dunia bawah, selalu ingin menaklukkan umat manusia, namun pada akhirnya dia gagal, mau tidak mau dia sedikit enggan dan sedikit kesal. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini, dan waktu tidak dapat mengalir mundur. Matanya berkedip dan pikirannya berjalan liar, tetapi Tuan Xingzi tidak pernah berbicara lagi. Sebaliknya, cahaya keemasan menyala di tangannya. Diperkirakan Xiaoyu tidak akan dapat bereinkarnasi bahkan jika dia menamparnya dengan telapak tangannya. Pikirkan cara untuk melakukannya. Dengan kepala botak hidup dan mati, Xiaoyu memiliki ratusan pemikiran di benaknya. Dia yakin jika dia ingin Tuan Xingxi tidak menghabisinya, dia hanya bisa mengetahui fakta bahwa Jiang Yi dan Meng Rong telah melanggar hukum surga, hanya dengan begitu Tuan Xingxi bisa menjadi terkenal dan menjelaskan kepada alam abadi. Benar, Xiaoyu punya ide dan memikirkan caranya. Dia membungkuk lagi dan berkata Tuan Xingxi, bahkan jika teknik abadi ini tidak diajarkan oleh binatang abadi itu pasti sangat membantu. Saya pernah bertarung melawan Jiang Yi, dan momentum Jiang Yi tiba-tiba menjadi 100 kali lebih kuat, dan ada energi dan darah yang sangat keras di dalamnya. Saya menyimpulkan bahwa itu pasti darah di tubuh binatang abadi. Pertarungan antara saya dan Jiang Yi pada awalnya adalah sebuah perselisihan internal di alam bawah. Binatang abadi memberikan darah tanpa izin, yang melanggar aturan surga. Dengan baik, cahaya keemasan di tangan Guru Xingzi melemah, dan energi hitam di tubuh Xiaoyu berguling dan melesat tinggi ke langit, memadatkan gambar untuk menciptakan kembali pemandangan yang terjadi pada saat itu. Kekuatan magis Xiaoyu sangat bagus, dia memulihkan pemandangan pada saat itu, dan simulasinya sangat realistis. Energi kekacauan muncul di luar tubuh Jiang Yi, dan pada saat itu momentumnya meningkat tajam, akhirnya, setelah menggunakan darah Meng Yu, energi kekerasan dan darah muncul di tubuhnya, semuanya terungkap. Ilusi surgawi, darah asal, Lord Xingzi bergumam, tapi tidak terlalu memperhatikan. Ilusi surgawi tingkatnya terlalu rendah untuk disebut sihir peri.
Darah asli hanya membuat aura Jiang Yi lebih kuat dan tidak meningkatkan kekuatan tempur Jiang Yi secara signifikan, menurut aturan surga, hal itu bisa dimaafkan. Meng Heng adalah makhluk spiritual di alam abadi, meskipun dia adalah eksistensi terendah di hati Guru Xingxi, dia masih berada di alam abadi. Selain itu, Meng Yu telah dihukum, jadi kesalahan ini bukan apa-apa. Ketika Xia Yu melihat ekspresi Guru Xingxi, dia merasa ada yang tidak beres, dia berhenti dan mengertakkan gigi lagi dan berkata, Tuan Xingxi, saya juga menemukan bahwa alam iblis surgawi runtuh. Jiang Yi ada di dalam pada saat itu, dan Meng Yu juga ada di dalam. Antarmuka runtuh, Jiang Yi berada di dalam antarmuka, tetapi dia dapat melarikan diri sepenuhnya. Jika dia mengatakan bahwa tidak ada masalah, siapa yang akan percaya ini? Selain itu, Jiang Yi adalah penguasa alam Tianyao, dan alam Tianyao sangat stabil, sebanding dengan alam Tianhong dan kita. Bagaimana antarmukanya bisa runtuh? Ini pasti karena Jiang Yi. Apakah Jiang Yi mendapatkan kemampuan aneh ini setelah antarmukanya runtuh? Nyatanya, Xia Yu tidak tahu persis bagaimana alam setan langit runtuh, itu hanya berita yang dilaporkan oleh pengintai di sana. Xia Yu tidak tahu apakah Jiang Yi ada di dalam atau tidak, tapi saat ini, Xia Yu tidak punya pilihan selain menjebaknya. Tanpa diduga, bingkai ini membuat mata Master Xingxi langsung menjadi lebih dingin. Xia Yu tidak tahu bahwa ketika Master Xingxi turun ke dunia, Meng Yu berada di dekat alam iblis surgawi. Mengajarkan metode sihir tingkat rendah bukanlah apa-apa, tapi memberikan setetes darah asli bukanlah apa-apa. Sebenarnya, ini bukan pelanggaran hukum, tapi paling banyak itu hanya hukuman kecil, dan jika itu menyebabkan antarmuka runtuh, itu akan menjadi masalah besar. Tuan Xingzhao merenung sejenak dan bertanya dengan suara dingin, dapatkah Anda menyimpulkan bahwa Jiang Yi ada di dalam pada saat itu? Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa keruntuhan antarmuka disebabkan oleh Jiang Yi? Dengan kekuatan tempur Jiang Yi, bagaimana caranya mungkinkah itu menyebabkan antarmuka runtuh? Xia Yu tidak dapat memahami pertanyaan ini, tetapi karena Tuan Xingzi sepertinya mempercayainya. Tentu saja, Xia Yu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia dengan cepat membungkuk lagi dan berkata, Tuan Xingzi tidak tahu apa-apa. Jiang Yi adalah seorang gek. Dia telah berlatih kurang dari 10 tahun sejak lahir hingga sekarang, dan kekuatan tempurnya telah melonjak. Terlebih lagi, dia dapat menyerap asal-usul langit dan bumi, dan dia juga dapat menyerap energi kekacauan. Dunia ini belum pernah mendengar ada orang yang dapat menyerap asal mula langit dan bumi. Asal mula langit dan bumi, energi kekacauan. Mata Tuan Xingzi menjadi lebih dingin. Energi kacau yang muncul di tubuh Jiang Yi di gambar tadi mengkonfirmasi kata-kata Xia Yu. Meng Yu terjebak di penjara keos dan kemudian berjalan bersama Jiang Yi, tampak jelas bahwa Jiang Yi membantunya keluar dari penjara keos. Terlepas dari apakah Jiang Yi menyebabkan runtuhnya alam iblis surgawi, setidaknya Jiang Yi memiliki kecurigaan yang serius, dan karena dia bertanggung jawab atas hukum pidana, masalah ini harus diselidiki. Di mana Jiang Yi? Tuan Xingzi dengan cepat mengambil keputusan dan berteriak dengan dingin, bahwa saya untuk menemukannya. Jika dipastikan bahwa dia menyebabkan antarmuka runtuh, saya akan memaafkan Anda karena mengganggu yang abadi. Seperti yang kamu perintahkan. Xia Yu menghela nafas panjang, dan senyuman indah muncul lagi di bibirnya. Menjadi sasaran Master Xingzi, bisakah Jiang Yi dan Meng Yu bertahan kali ini? Terlepas dari apakah Jiang Yi menyebabkan runtuhnya alam iblis surgawi, selama Tuan Xingzi curiga dan suka menghabisi, masalah ini akan lebih mudah ditangani. Tertawa, Xia Yu berteleportasi ke alam roh surgawi bersama Master Xingxi, dan kemudian dia merasakan keajaiban yang sebenarnya. Alam Tianling tidak terlalu jauh dari alam Tianhong, juga tidak terlalu dekat, tetapi hanya butuh beberapa jam bagi Tuan Xingxi untuk sampai ke sana. Kecepatannya sangat cepat sehingga Xia Yu tidak bisa membuka matanya, dan dia menemukan bahwa Tuan Xingxi tidak berjalan melalui kehampaan. Saat dia berjalan, ladang di sekitarnya menjadi gelap. Setelah beberapa jam, bagian depannya menjadi terang naik, dan dua orang muncul di alam Tianhong. Ini baru 3 atau 4 jam, kan? Xia Yu mengedipkan matanya dan mengamati bagian depan dengan kesadarannya, dan menemukan bahwa kota Jiu yang ada di depan. Dia merasa ngeri, tetapi dia tidak berani bertanya lagi dan segera menyelidikinya. Tidak ada siapa-siapa. Kota Jiu yang kosong, tidak ada yang tersisa. Adapun pengintai klan Her, mereka telah lama dibersihkan. Xia Yu merasakannya dan melaporkan Tuan Xingxi, saya merasakan sisa aura Jiang Yi. Dia harus pergi. Tidak segera. Kiri. Lord Xingxi mengerutkan kening, dan kesadarannya menyebar seperti angin. Dia memindai alam Tianhong dalam sekejap. Dia mengalihkan pandangannya ke barat dan berkata, masih ada beberapa ras manusia di antarmuka ini. Pergi dan tanyakan. Bagus. Xia Yu berubah menjadi pelangi dan terbang ke arah barat. Dia melihat sekeliling dengan kesadaran spiritualnya. Hanya dalam 1 jam, dia menangkap 3 pengintai manusia dan kembali. Dia juga mengetahui situasinya dengan jelas. Melapor kepada Tuan Xingxi,
menurut apa yang diketahui oleh bawahan pencarian jiwa saya, Jiang Yi kembali ke alam Tianhong 18 hari yang lalu, dan kemudian pergi ke utara sendirian. Bawahannya dan puluhan juta pasukan ditempatkan di kota ini. Namun baru 4 jam yang lalu, Jiang Yi tiba-tiba kembali dan dengan cepat membawa semua orang pergi. Dia membuka jalan di udara dan menghilang. Orang-orang ini bersembunyi di luar kota, jadi mereka tidak punya waktu untuk dibawa pergi. Ayo pergi, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi, jadi aku menemukan tempat untuk bersembunyi. Apa yang dikatakan Xia Yu adalah kebenaran, Tuan Xingzi memiliki kesadaran yang kuat dan dapat menyelidiki jiwa para pengintai ini sesuka hati, jadi dia tidak berani berbohong. Lord Punisher menatap ketiga pengintai itu, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan niat menghabisi, dan dia berkata dengan dingin 4 jam yang lalu. Bukankah itu berarti aku baru saja turun ke dunia nyata? Bagus sekali, Meng Yu. Bagaimana caranya mungkinkah kamu tidak memiliki niat jahat di hatimu? Melarikan diri. Sepertinya kamu membodohiku terakhir kali antar muka runtuh. Xia Yu merasa senang ketika mendengar ini. Jiang Yi dan Meng Yu segera melarikan diri dari dunia bawah setelah mengetahui bahwa Tuan Xingzi turun ke dunia bawah. Ini adalah hati nurani yang bersalah. Pelarian ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Xia Yu, Tuan Xingzi meminumnya dalam-dalam dan memerintahkan kumpulkan bawahanmu dan cari aku di seluruh dunia. Kita harus menemukan Jiang Yi dan Meng Yu. Ya, Xia Yu segar. Dia memegang pedang Sang Fang sekarang. Selama dia bisa menemukan Jiang Yi dan Meng Rong, Tuan Xingzi akan pergi dan menangkap atau menghabisi mereka sesegera mungkin. Tapi Xia Yu khawatir tentang bagaimana menemukan Jiang Yi dan Tuan Xingzi. Bahkan klan kelelawar putih tidak bisa merasakan aura Jiang Yi. Bisakah dia menemukan Jiang Yi? Dan Lord Punisher ini sangat kuat, dan kesadaran spiritualnya dapat memindai seluruh dunia Hongmeng. Mengapa dia tidak menyelidikinya secara pribadi? Dia tidak berani menanyakan pertanyaan ini, jadi dia hanya bisa segera meninggalkan alam Tianhong, menghubungi pengintai terdekat untuk mengirim pesan kembali ke dunia bawah, mengerahkan semua pasukan dan pengintai di dunia bawah, dan mencari Jiang Yi di seluruh dunia. Dengan Tuan Xingzi di sini, Xia Yu tidak takut Jiang Yi pergi ke dunia bawah untuk menimbulkan masalah. Dia sekarang takut Jiang Yi tidak akan muncul selama Jiang Yi berani keluar. Tuan Xingzi memiliki 10.000 cara untuk menghabisi Jiang Yi. Setelah minggu menerima pesan Xia Yu, dia segera mengerahkan 100 juta pasukan untuk pergi ke alam Tianling, dan kemudian menyebarkan jaring untuk mencari alam Tianhong secara detail. Tidak ada petunjuk yang terlewatkan, bahkan tempat rahasia terkecil pun harus dicari lebih dari 10 kali. Semua pasukan pengintai dari dunia bawah dikerahkan, dan banyak pengintai mulai membangun formasi Hades. Tidak hanya beberapa antarmuka besar, tetapi juga banyak ranah rahasia besar telah dibangun. Perintah Xia Yu adalah seluruh dunia Hongmeng harus dijelajahi, sehingga formasi Hades yang tak terhitung jumlahnya harus dibangun agar pasukan dapat dimobilisasi dengan cepat. Tuan Xingzi up di kota Jiuyang. Xia Yu memobilisasi pengintai klan Her di luar alam Tianhong, secara pribadi mengatur kastil mewah untuk Tuan Xingzi, mengirimkan berbagai buah spiritual surga dan bumi, dan menerima hadiah dari keluarga kerajaan klan Her. Bian mengirim sekelompok wanita tercantik untuk melayani Algojo. Tuan Xingzi tidak sedang terburu-buru, tinggal di sini selama beberapa bulan bukanlah masalah besar baginya. Masalah serius runtuhnya antarmuka berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Meskipun hal-hal di alam Tianhong agak buruk, bukan bisa melakukannya. Selusin wanita terkemuka yang dikirim oleh Xia Yu semuanya memiliki citra dan temperamen yang baik meskipun Tuan Xingzi tidak berniat untuk pindah, dia menikmati sikap Xia Yu. Dia tidak menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah karena dia telah mencari sebelumnya dan tidak dapat menemukan Jiang Yi. Jika kita menyelidikinya secara detail, itu akan sangat memakan waktu. Lagi pula, Xia Yu memiliki ratusan juta pasukan di sana, mengapa Jiang Yi dan Meng Yu tidak dapat ditemukan? Tuan Xingzi sangat sombong. Jika Xia Yu benar-benar tidak dapat menemukan Jiang Yi, dia pasti akan keluar secara pribadi. Dia percaya bahwa dia dapat memisahkan Jiang Yi bahkan jika dia bersembunyi di sudut dunia. Saudara Meng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Yi sedikit panik. Dunianya tidak stabil dan ada bahaya tersembunyi. Dunia bawah Lord Xingzi adalah krisis pertama. Karena Xia Yu dapat menemukan cara untuk memikat Tuan Xingzi turun ke alam bawah, dia pasti punya cara untuk membuat Tuan Xingzi mengganggunya. Yang paling penting adalah, dia memang menyebabkan alam iblis surgawi runtuh. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Meng Yu juga berkata bahwa begitu Guru Xingzi mengetahui hal ini, dia pasti akan mati. Dunianya dan dunia Hongmeng adalah hal yang sangat berbeda, dan tidak ada persimpangan sama sekali. Meng Rong tidak dapat menjelajahi dunia ini bahkan di dunia Hongmeng, tetapi Meng Rong adalah Meng Rang, dan Tuan Xingzi jelas jauh lebih kuat daripada Meng Rong. Bagaimana jika dia bisa mengetahuinya? Bagaimana saya tahu apa yang harus saya lakukan? Meng Yu sedang duduk di aula samping, memperhatikan Jiang Yi berjalan-jalan,
dia melambaikan tangannya dengan cemas dan berkata, "Jangan berbalik, itu akan membuatku pusing." Meng Yu hanyalah binatang spiritual yang menjaga aula utara, dan merupakan eksistensi tingkat terendah di alam abadi. Namun, Master Xingzi adalah salah satu dari 36 makhluk abadi di kelas abadi. Terlebih lagi, kekuatan dan kekuatan tempur Master Xingzi sangat dahsyat, belum lagi kekuatan tempurnya tersegel, bahkan di masa jayanya, Master Xingzi bisa menghabisinya dengan satu gerakan. Jiang Yi berhenti sejenak, memandang Meng Yu dan berkata, "Saudara Meng, ruang Sumeru saya sama sekali tidak ada di dunia Hongmeng. Apakah menurut Anda Tuan Xingzi dapat mendeteksinya?" "Tidak di dunia Hongmeng." Meng Heng mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana bisa tidak ada di dunia Hongmeng. Bagaimana bisa ada di dunia lain jika tidak ada di dunia Hongmeng? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jiang Yi tidak tahu bagaimana menjelaskannya sejenak, jadi dia tiba-tiba mendapat ide dan berkata, "Kalau begitu Tuan Meng Yu, bisakah Anda merasakan dunia Hongmeng? Bisakah kamu menjelajahi dunia Hongmeng dari sini?" Meng Yu berpikir sejenak dan menyebarkan kesadaran spiritualnya. Dia menyebarkannya sekuat tenaga untuk merasakan dunia Hongmeng. Setengah jam kemudian, Meng Yu membuka matanya dan berkata dengan terkejut, "Jiang Yi, apa yang terjadi di dalam dirimu?" "Dunia Sumeru. Mengapa saya tidak bisa merasakannya? Dunia Hongmeng. Jika dunia Anda bukan lagi dunia Hongmeng, Tuan Xingzi mungkin tidak dapat menemukannya." "Ho ho." Mendengar kata-kata Meng Rong, Jiang Yi sedikit lega. Meng Rong tidak dapat merasakan dunia Hongmeng, yang berarti kemungkinan besar Guru Xingzi tidak dapat menemukan dunianya. Setidaknya ada secercah harapan. Tetapi, Jiang Yi segera mengerutkan kening lagi, Tuan Xingzi tidak dapat menemukannya dan pasti akan mencari ke seluruh dunia. 7 alam, alam kecil Wan Xiang, tidak mungkin Tuan Xingzi menemukannya sendiri, dan kemungkinan besar Xia Yu akan membantunya menemukannya. Setelah ras Her pergi ke 7 dunia ribu kecil dan dunia kecil segala sesuatu, semua ras akan menjadi budak dunia bawah. Apa gunanya merasa cemas? Melihat Jiang Yi berkeliaran lagi, Meng Ruo menegur, "Lakukan yang terbaik dan patuhi takdir. Jika Tuan Xingzi dapat menemukanmu di dunia Sumeru ini, percuma kami bertarung." Tuan Xingzi berada di posisi 36. Peringkat ketujuh di antara yang abadi dalam hal kekuatan, belum lagi kecakapan tempurmu, kamu dapat menghabisiku seketika bahkan di puncakku. Jangan khawatir tentang hal-hal di luar, apalagi keluar. Setelah kamu ketahuan, mungkin Tuan Xingzi akan menjadi bisa melacakmu. Di dunia ini, konsekuensinya tak terbayangkan. Kata-kata Meng Yu membuat Jiang Yi tenang untuk sementara. Meng Yu benar. Tidak ada gunanya merasa cemas. Tuan Xingzi adalah tokoh besar di alam abadi. Meng Yu akan berlutut ketika dia melihatnya. Tidak ada gunanya dia berjuang sampai mati. Tidak ada gunanya di mengkhawatirkan 7 alam dan dunia kecil segalanya, kita hanya bisa mengandalkan takdir. Dia duduk di istana surgawi selama beberapa jam, dan hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menemukan cara untuk menghadapi situasi tidak stabil di dunianya. Tapi jangan lupa bahwa umat manusia di luar telah musnah, dan dunianya telah runtuh, dan semuanya akan berakhir pada saat itu. Dia pergi ke alam rahasia di surga, memegang daun dewa, dan bersiap untuk dengan tenang memproses pikiran aneh di benaknya beberapa waktu lalu. Lihat apakah Anda dapat menemukan jawaban, solusi terhadap ketidakstabilan dunianya. Daun suci. Melihat daun suci di tangannya, wajah menawan tiba-tiba muncul di benak Jiang Yi, dan dia merasa bersalah di dalam hatinya. Aku begitu sibuk melawan Xia Yu akhir-akhir ini sehingga aku melupakan King Ling. Aku ingin tahu di mana King Ling saat ini. Apakah dia akan ketahuan oleh Xia Yu? Mengapa? Jiang Yi menghela nafas sedikit, menutup matanya dan dengan paksa menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, dan mulai merenungkan pikiran-pikiran aneh yang dia alami di danau kecil di utara alam Tianhong. Apa yang telah terjadi? Di aula dalam pengadilan surgawi, Kaisar Yan, Kaisar Batu, Kaisar Perak, Wei Tianwang dan lainnya mengepung Kenongying dan bertanya. Tapi Jiang Yi tidak mengungkapkan apapun kepada Kenongying, jadi Kenongying tidak mengetahuinya. Namun dilihat dari sikap dan perilaku Jiang Yi, sesuatu yang besar pasti telah terjadi kali ini. Kenongying merasakan melalui istana surgawi dan menemukan bahwa Jiang Yi telah pergi ke alam rahasia untuk berlatih saat ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan bertanya, semuanya akan baik-baik saja." Jiang Yi sedang berlatih di dunia rahasia saat ini. Jika terjadi sesuatu, dia pasti akan mendiskusikannya dengan semua orang. Membahas. Sekelompok orang terlihat sedikit getir, Jiang Yi tidak pernah berdiskusi dengan mereka dan menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Di mata Kaisar Yan, Kaisar Si dan lainnya, Jiang Yi sangat tidak percaya pada mereka. Di mata Wei Tianwang, Yun Tianwang dan lainnya, Jiang Yi menanggung semuanya sendiri, tidak ingin semua orang khawatir. Jiang Yi sedang mundur, dan semua orang tidak bisa bertanya apakah mereka mau, mereka hanya bisa menemukan tempat untuk duduk bersila dalam retret, menunggu langkah Jiang Yi selanjutnya.
Waktu berlalu begitu cepat, Jiang Yi telah mengasingkan diri selama setengah bulan kali ini, tetapi tidak ada tanda-tanda akan meninggalkan pengasingan. Di luar, Xia Yu memobilisasi semua klan Her yang dapat dimobilisasi, dan membangun susunan Dewa Her yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan juta klan Her mencari Jiang Yi dan Meng Meng di dunia. Hasilnya terbukti dengan sendirinya, dan tidak menemukan apapun. Xia Yu tidak bisa duduk diam dan pergi ke kastil terbesar di kota Jiuyang. Di aula utama, Tuan Xingxi sedang duduk santai di kursi utama. Di tengah aula utama, 8 wanita kerajaan yang sangat cantik dari klan Her menari dengan anggun dalam jubah terbuka. Ada orang-orang yang bermain musik di dekatnya, dan 2 pelayan berdiri di belakang utusan penyiksaan dan meremasnya. Melihat kepuasan di wajah guru Xingxi, Xia Yu merasa lebih nyaman. Terlepas dari apakah Jiang Yi dapat ditemukan kali ini, setidaknya penyiksa tidak akan mempermalukannya. Mampu terhubung dengan Dewa Surgawi di alam abadi membuka pintu ke alam abadi, dan menjadi lebih mudah untuk menjadi dewa tertinggi. Cincin di tangannya berkilat, dia berjalan dengan hormat, memberikan botol giok putih, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, inilah inti nektar di alam rahasia. Hanya 1 tetes yang dapat diproduksi dalam 100 tahun, dan itu memiliki kegunaan yang tak terbatas. Yang mulia, kekuatan tempur Anda setinggi langit, makanan kecil ini tidak ada apa-apanya, tapi rasanya masih sangat enak, silakan cicipi, dewasa." 1 tetes dalam 100 tahun. Tuan Xingxi sedikit terharu, dia mengangguk sedikit. Xia Yu membuka sumbatnya dan menuangkannya ke dalam cangkir batu giok kecil. Begitu nektar ini dicurahkan, seluruh aula tiba-tiba dipenuhi dengan wangi yang harum. Para wanita penari tidak bisa bergerak ketika mencium wangi tersebut, mata mereka penuh dengan mabuk. Yang bagus. Tuan Xingxi secara pribadi mengambilnya dan menyesapnya, mulut dan hidungnya terasa harum dan seluruh tubuhnya terasa nyaman. Dia meminum seluruh cangkirnya dan berkata dengan penuh pujian, "Ya, itu tidak sebagus nektar dari alam abadi, tapi masih cukup bagus." Ini adalah pertama kalinya Tuan Xingxi berbicara untuk memujinya. Xia Yu menunjukkan senyum cerah di wajahnya dan berkata dengan hormat, "Ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan anggur berkualitas di alam abadi. Karena Anda menyukainya, saya akan mengirimkannya anak buahku untuk mengumpulkan lebih banyak." Lord Xingxi mengangguk puas, tanpa berkata apa-apa, dan memandangi gadis-gadis penari. Dia adalah makhluk abadi tingkat tinggi, tetapi dia juga seorang manusia di hatinya. Ada banyak aturan di alam abadi. Jarang turun ke dunia bawah, jadi menyenangkan untuk menikmatinya. Xia Yu menunggu beberapa saat dan melaporkan lagi, "Tuan, kami telah mencari hampir di seluruh surga, tetapi kami belum menemukan Jiang Yi dan Meng Rong. Saya akan membangun susunan teleportasi untuk mencari 7.000 dunia kecil dan Wan Xiang dunia kecil satu persatu. Meskipun akan memakan waktu, saya berjanji tidak akan melewatkan tempat manapun dan akan menemukan Jiang Yi dan Meng Yu. Bahkan jika Tuan Xingxi ada di sini, Jiang Yi akan mati jika dia keluar. Jika ini adalah kesempatan bagus, bagaimana mungkin Xia Yu melewatkan kesempatan bagus itu? Dia berencana menggunakan kesempatan pencarian untuk mengubah semua klan manusia dan iblis menjadi budak dunia bawah, menghancurkan fondasi klan manusia dan iblis. 1000 dunia kecil segala sesuatu. Tuan Xingxi melirik Xia Yu, seolah-olah dia bisa melihat niatnya dalam sekejap, kenyamanan di wajahnya menghilang, dan dia berkata dengan tegas, "Kamu dapat mencari, tapi selama pencarian, kamu tidak diperbolehkan untuk menghancurkan ras manusia dan ras monster di alam bawah. Bagaimanapun, saya berada di alam Tianhong saat ini, membantu Anda menekan Jiang Yi dan Meng Yu. Jika Anda menggunakan waktu ini untuk menghancurkan ras manusia dan ras monster, maka Anda dapat memanfaatkan kekuatanku, mengerti?" Xia Yu menuruti perintahmu. Xia Yu menghela nafas sedikit, pemikiran kecilnya langsung ditebak oleh Tuan Xingxi. Namun Tuan Xingxi berkata bahwa itu tidak dapat dihancurkan, tetapi dia menyetujui tindakannya mengirim pasukan untuk mencari alam bawah. Sejak dia pergi mencari, manusia dan monster di alam bawah pasti akan melawan. Dia bisa mengirim pasukan untuk menekannya dan sepenuhnya mengontrol antarmuka ini, bukan? Selama dia mengontrol semua antarmuka, dia dapat dengan tenang mengembangkan kekuatan dunia bawah di semua alam, dan kemudian dia dapat menghancurkan semua manusia dan monster di antarmuka kapan saja. Minggu. Dia keluar dari kastil dan memanggil Minggu untuk memberikan penjelasan, yang terakhir segera menjadi energi dan dengan cepat memanggil Master Larangan Formasi Klan Ming untuk mulai berlatih susunan teleportasi yang menghubungkan 7 dunia. Klan Her telah menembus 7 alam, dan ada agen internal di dalamnya, mereka diam-diam mengembangkan susunan teleportasi, dan Klan Her dapat dengan mudah memobilisasi pasukan ke alam bawah. Laporan. Tidak lama setelah Minggu turun, Mingki terbang dengan cepat dan membawa kabar baik. Di tempat mati dekat alam iblis, pengintai dunia bawah menemukan pohon suci yang aneh. Pohon suci. Mata Xia Yu berbinar setelah mendengar laporan tersebut. Berdasarkan uraian intelijen, Xia Yu dengan mudah menyimpulkan bahwa pohon itu adalah Qingling. Qingling sangat baik kepada Jiang Yi,
jika dia bisa menangkap Qingling, dia mungkin bisa memancing Jiang Yi keluar. Berdengung, formasi Hades yang baru dibangun di kota iblis bersinar terang, dan kemudian selusin sosok muncul. Setelah keluarga kerajaan yang menjaga formasi Hades melihat seorang wanita cantik yang memukau, mereka langsung berlutut ketakutan dan berteriak lihat kaisar. Ketika suku Ming di dekatnya melihat bahwa Xia Yu datang sendiri, mereka semua berlutut alih-alih berlutut di tanah. Bagi suku Ming, Kaisar Ming adalah dewa dan penguasa suku Ming. Bahkan rata-rata suku Ming pun demikian, tak berani melihat lagi. Memimpin, Xia Yu mengabaikan suku Ming tingkat rendah ini dan dengan cepat terbang keluar dari alam iblis bersama Ming Qi dan yang lainnya. Meskipun Qingling merasa lega saat itu, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali ke level kaisar, pada saat ini, kekuatan tempurnya diperkirakan sangat rendah. Tapi Qingling terlalu penting bagi Jiang Yi, dan telah menyelamatkan nyawa Jiang Yi beberapa kali, jadi Xia Yu datang ke sini secara langsung, memastikan untuk menangkap Qingling dan mencegah Qingling melakukan bunuh diri. Di masa lalu, Xia Yu sama sekali tidak peduli dengan kerabat Jiang Yi, karena dia percaya bahwa surga tidak dapat melindungi orang-orang itu. Kemudian, dia menyadari bahwa dia salah besar. Jiang Yi telah memindahkan sejumlah besar manusia tanpa ada yang menyadarinya, dan semua pengintai tidak dapat menemukan mereka. Hal ini membuat Xia Yu tidak dapat memaksa Jiang Yi sama sekali. Jarang ada kaisar iblis yang sangat penting bagi Jiang Yi saat ini, jadi Xia Yu secara alami tidak akan membuat kesalahan lagi. Di bawah kepemimpinan Ming Qi dan yang lainnya, dia dengan cepat terbang menuju tempat kematian, mengirimkan pesan di sepanjang jalan untuk meminta suku dunia bawah di luar tempat kematian agar tidak membuat orang lain khawatir dan menunggu mereka lewat. Selusin orang yang dibawa oleh Xia Yu semuanya adalah Pluto, dan kekuatan mereka setidaknya sebanding dengan Daorat, kelompok orang itu sangat cepat, dan mereka tiba di luar tanah kematian hanya dalam 3 jam. Tempat mati ini sangat besar, pasti ada sumber kayu di dalamnya, dan ada banyak pohon iblis. Biasanya, pengintai klan Her tidak akan berani masuk, tapi kali ini Xia Yu mengeluarkan perintah kematian, jadi beberapa pengintai senior klan Her datang. Saya masuk untuk menyelidiki beberapa kali dan menemukan pohon yang berbeda dari pohon iblis, pohon yang sangat aneh. Pohon ini tumbuh di tengah-tengah pohon iblis, bentuknya persis seperti pohon iblis, tetapi lebih besar. Yang aneh dari pohon ini adalah para pengintai senior di Hades tiba-tiba menjadi pusing ketika mendekati pohon ini tidak akan menyerang para pengintai, melainkan hanya menghalangi mereka untuk mendekat. Dalam situasi yang aneh seperti itu, para pengintai pasti tidak akan menyelidiki lebih lanjut di masa lalu, kali ini, mencari Jiang Yi di seluruh dunia, situasi aneh seperti itu secara alami akan dilaporkan. Masuk, kesadaran spiritual Xia Yu menjelajah sebentar, dan kemudian bergegas masuk dengan selusin Hades. Setelah masuk, kesadaran spiritual Xia Yu berkembang sebanyak mungkin dan menjelajahi seluruh tanah mati. Timur, seorang pengintai melaporkan, dan kesadaran Xia Yu dengan cepat menyebar ke arah timur. Ada hutan besar di sebelah timur. Pohon-pohon ini tampaknya tidak memiliki masalah di permukaan, tetapi Xia Yu dapat dengan mudah mengetahui bahwa ada kekuatan iblis yang melonjak di dalam pohon-pohon ini, dan mereka jelas-jelas adalah iblis. Dia menemukan sumber dari kumpulan banyak pohon, kayu di dekatnya. Qingling, dia segera memusatkan perhatian pada pohon aneh, karena pohon ini tiba-tiba menyusut ke tanah pada saat itu, jelas mencoba melarikan diri dari tanah, dan separuh batangnya menyusut ke dalam tanah. Mendengus, mata Xia Yu menjadi dingin, dan dia mengangkat tangannya dan menamparkan telapak tangan di depannya. Langit di atas pohon yang dia coba hindari tiba-tiba bergetar. Energi kematian dunia bawah yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul, dan itu mengembun menjadi besar, telapak tangan dan menamparkan keras ke bawah. Ledakan. Kecepatan telapak tangan besar itu terlalu cepat, dan ruang bergetar hebat saat diambil. Pohon itu berusaha melarikan diri namun melambat. Setelah ditampar keras oleh telapak tangan besar itu, seluruh pohon berubah bentuk, batangnya retak, beberapa dahan pecah, dan daun-daun beterbangan. Memanggil, Xia Yu terbang mendekat, menatap pohon itu dengan mata dingin dan berkata, Qingling, kamu tidak bisa melarikan diri. Xia Yu telah menyimpulkan bahwa itu adalah Qingling, tetapi kekuatan tempur Qingling sangat lemah, dan belum pulih ke tingkat raja. Vitalitas Qingling terluka parah ketika dia dikalahkan oleh tentara, belum bertahun-tahun berlalu, jadi secara alami tidak mungkin kekuatannya pulih terlalu banyak. Menabrak, pohon di bawah bergetar hebat, dan nafas yang relatif kuat keluar dari pohon. Ming Qi menyapu dan berteriak tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Mendengus, Xia Yu secara pribadi datang ke sini untuk mencegah Qingling melakukan bunuh diri. Cahaya hitam di tangannya bersinar, dan energi kematian iblis berubah menjadi ribuan jarum hitam dan menusuk ke bawah. Masing-masing tidak memasuki pohon suci, dan pohon itu segera berhenti, gemetar. Berdengung, ketika jarum hitam terakhir menancap di pohon besar, pohon itu berubah menjadi wanita menawan dalam sekejap. Wajah wanita ini pucat, tubuhnya yang halus gemetar, matanya penuh keputusasaan, dan dia menatap Xia Yu di atas dengan kebencian.
Jika Jiang Yi ada di sini, dia pasti akan mengenali wanita menawan ini sebagai King Chu. Kekuatan tempur King Ling terlalu rendah, dan Xia Yu menggunakan cara khusus untuk menyegel seluruh kekuatannya. Sekarang dia bahkan tidak bisa bunuh diri, apalagi menyerang. Ambil. Xia Yu mengabaikan tatapan King Ling dan melambaikan tangannya dengan ringan, Ming Qi berubah menjadi cahaya hitam dan meraih King Ling di tangannya, terbang ke atas. Auramu sangat kuat, kamu pasti Kaisar Hades, kan? King Ling menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mengertakkan gigi dan berkata, King Ling jatuh ke tanganmu dan tidak menginginkan apapun selain kematian. Kamu tidak bisa mati, Xia Yu berkata sambil tersenyum tipis. Kaisar ini datang untuk menangkapmu secara pribadi, bagaimana dia bisa membiarkanmu mati? Da Yong, wajah King Ling menjadi lebih pucat, dan dia berkata dengan sedih dan marah, kamu ingin mengendalikanku untuk memaksa klan iblis. Kaisar Ming, apakah kamu terlalu hina? Klan monster, Xia Yu tertawa mengejek dan berkata jika Kaisar klan iblis belum menyukaimu, kamu bisa tetap tenang. Kapan aku akan menghancurkan Jiang Yi dan memberimu kehidupan abadi? Jiang Yi, wajah tampan seorang pemuda muncul di benak King Ling, dia tidak lagi takut saat ini, dengan senyuman di wajahnya. Dulu, dia memperjuangkan pria kecil itu dan menghancurkan seluruh hidupnya, tapi dia tidak menyesalinya, sekarang terbukti bahwa itu sepadan. Hanya dalam beberapa tahun, Jiang Yi telah berkembang sedemikian rupa sehingga Kaisar Hades perlu menangkapnya untuk memaksa Jiang Yi. Kaisar Hades, ini adalah orang kuat tak tertandingi yang dapat berkomplot melawan Kaisar Langit Sembilan yang mengusir klan iblis ke alam iblis surgawi, dan menghabisi manusia kuat satu persatu, meninggalkan umat manusia hanya untuk mempertahankan alam Tianhong. Sudah keterlaluan kalau Jiang Yi bisa menjadi musuhnya. Sekarang dia masih membutuhkan Hades untuk menangkapnya dan mengancam Jiang Yi. Bisa dibayangkan kekuatan tempur Jiang Yi saat ini. Haha, Kaisar Hades, lelaki kecil itu pasti akan menghancurkanmu secara fisik dan mental. Aku percaya padanya. King Ling tidak bisa menahan diri dan dibawa ke alam iblis oleh Ming Qi, dan kemudian diteleportasi ke alam Tianhong. Pada saat ini, alam Tianhong telah mengumpulkan sebagian besar master formasi terlarang dari klan Her, bahan yang tak terhitung jumlahnya telah dimobilisasi dan mereka bersiap untuk membangun formasi besar yang menghubungkan 7 alam. Beri aku perintahnya. Setelah Xia Yu menerima konfirmasi dari Minggu bahwa membangun susunan teleportasi bukanlah masalah besar, dan hanya membutuhkan waktu paling lama setengah bulan untuk membangun semua susunan teleportasi, dia mengeluarkan perintah. Dia meminta Minggu untuk memberitahu semuanya klan Ming dan beritahu mereka. Dia berencana untuk menyerang 7 alam dalam 1 bulan dan mengubah semua ras di 7 alam dan alam kecil Wan Xiang menjadi budak. Pada saat yang sama, dia akan mengeksekusi King Ling di kota Jiuyang 1 bulan kemudian. Xia Yu percaya bahwa Jiang Yi pasti akan keluar untuk menanyakan berita tersebut. Selama dia menangkap salah satu pengintai klan Her, dia akan menerima berita tersebut. Jika saatnya tiba, dengan karakter Jiang Yi, dia pasti akan jatuh ke dalam jebakan. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu Jiang Yi muncul. 2120